Rabbil alamin alladzi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa natubu ilaih wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh wa habibuhu wa khatamun nabiyyin wal mab'uts rahmatan lil alamin. Allahumma salli ala habibina wa syafina wa maulana Abil Qasimil Mustafa Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad wa ajil faraja sakhir makhraja wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin amma ba'd. Masyiral muslimin, Bapak Ibu yang sama dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pertama-tama kita selalu memperbaharui puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Karena kita seorang hamba makhluk benar-benar la haula wala quwata illa billah. Kita tidak punya daya, kita tidak punya upaya, dan bahkan kita tidak bisa mengada kalau bukan karena karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Kita kirimkan selawat dan salam kepada junjungan kita Nabi kita Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta keluarganya dan sahabat-sahabatnya mulia. Jemaah sekalian, pertemuan kita kali ini adalah tema besarnya adalah salat, yaitu salat adalah menghadirkan diri di hari Bahan Ilahi. Perlu kita sampaikan Bapak Ibu sekalian bahwa di tengah-tengah masyarakat kita ini, kalau kita rajin baca berita itu tingkat bunuh diri tinggi sekali. Dan tingkat bunuh diri ini banyak sekali terjadi di kalangan anak-anak masih muda. Ada yang loncat dari sekolahnya, ada yang membakar dirinya, ada yang menikam, menyakiti dirinya menikam, ada yang gantung diri, dan banyak lagi yang lain. Kalau kita pikir-pikirkan, kita mayoritas Islamnya. Jadi anggaplah mereka yang bunuh diri juga adalah mayoritasnya orang Islam. 90%-nya Islam. Dan 90%-nya berarti sholat. Kalau kita lihat, sholat itu tidak membuka peluang orang untuk bunuh diri. Apa sebabnya? Karena dapat kita bayangkan kalau kita sholat, satu rakaat saja itu sekitar 6 kali kita menyebut nama Allah. Itu baru dalam gerakan perpindahan, baru ucapan dalam perpindahan gerakan. Pertama kali kita baca takbiratul ihram, itu ada Allah di sana, Allahu Akbar. Kemudian nanti kita ruku lagi, Allahu Akbar lagi. 2 kali. Kita bangkit dari ruku, iktidal, kita membaca sami Allahu liman hamidah, ada Allah lagi di sana. Kemudian kita sujud, Allahu Akbar, lagi sudah 4 kali. Kemudian kita bangkit dari sujud, Allahu Akbar, sudah 5 kali. Terus sujud lagi, Allahu Akbar lagi. Terus naik ke atas, Allahu Akbar lagi 7 kali. Jadi dalam satu rakaat itu sekitar 7 kali. Jadi kalau 7 kali 17 rakaat yang wajib saja itu ada 17 kali 17 rakaat dalam satu hari kita punya sholat. 17 kali 7, Bapak Ibu bisa bayangkan. Ya. Ini sudah lebih 100 kali kita mengucapkan kata Allah. Sedangkan Allah mengatakan siapa mengucapkan kata Allah, Rabbuna, lalu kemudian istiqamah, maka pasti hatinya jadi tenang. Allah mengatakan innalladzina qalu rabbunallah tsumma istaqamu tatanazzalu alaihim malaika alla takhafu wa la tahzan. Siapa yang mengucapkan Tuhanku Allah baru kemudian istiqamah terus-menerus, lalu kemudian Allah menyertakan padanya malaikat, dan kemudian tidak ada rasa takut dan tidak ada rasa sedih. Allah takhafu wa la tahzan. Tidak ada rasa takut, tidak ada rasa sedih, kan berarti tidak ada gundah. Tidak ada hal yang membuat mereka cemas, lalu kemudian bunuh diri. Nah, dengan demikian apa masalahnya? Nah, tentu bisa kita cari masalahnya bukan pada sholatnya itu sendiri, tapi pada pemaknaan kita ketika kita sholat. Karena ketika kita sholat hanya sebagai sebuah kewajiban atau menggugurkan kewajiban, itu nanti cenderung sholat itu hanya menjadi semacam semacam olahraga atau senam, ya. Semacam senam atau olahraga, atau kata para ulama mematok-matok seperti ayam saja, sehingga tidak mendapatkan apa-apa. Karena dalam Islam kita ini dikatakan banyak orang beribadah tidak dapat apa-apa dari ibadahnya. Ada yang sholat tapi masuk neraka,
Ada yang puasa tidak dapat apa dari puasanya, ada yang haji tapi mardud tertolak. Nah inilah yang coba kita bahas pada pertemuan kita kali ini, paket kita kali ini 3 kali pertemuan, yaitu bagaimana caranya ketika kita sholat itu menghadirkan diri kita di hadapan Allah SWT. Kalau kita hadir di hadapan Allah, Allah itu adalah segala-galanya dan tidak mungkin ada upaya-upaya seperti yang kita bicarakan tadi. Mari kita masuk ke screen untuk mengikuti materi pembahasan kita ayat demi ayat dan hadis demi hadis. Jadi tema besar kita pada hari ini adalah, pada pertemuan kali ini atau kepada paket kali ini adalah salat menghadirkan diri di hadirat ilahi. Salat menghadirkan diri di hadirat ilahi. Jadi salat itu bukan hanya sekedar kewajiban, bukan hanya sekedar gerakan, ucapan, tapi salat artinya tiba. Salat itu secara bahasa artinya tiba, tersambung, menyatu. Dengan demikian salat itu bisa kita artikan sebagai menghadirkan diri kita di hadirat Allah Subhanahu wa taala. Dan pada pertemuan kita kali ini adalah pertemuan yang pertama. Ini adalah kita berikan subtema mengapa manusia mesti salat. Ya, kenapa kita harus mesti salat? Terkadang ada yang berkata Tuhan yang menciptakan kita tanpa sepengetahuan kita. Sekarang setelah kita diciptakan kok Tuhan tiba-tiba meminta kita untuk beribadah kepadanya, salat dalam hal ini. Sebetulnya Tuhan tidak berkepentingan dengan salat kita. Yang berkepentingan dengan salat kita adalah kita. Itu tadi. Karena kita ini adalah makhluk yang lemah, kita gampang goyah, goncang, maka kemudian Allah memberikan kepada kita tata cara untuk membuat jiwa kita itu tidak goncang. Allah mengatakan bahwa kegoncangan itu ketika jiwa manusia tidak sedang bersama dengan yang kuat, tidak bersama dengan yang kokoh, yang mutlak. Nah, sedangkan satu-satunya yang kuat, yang mutlak, yang kokoh itu hanya Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau kita ingin kuat ya kita harus bersama dengan Dia. Dan cara praktis untuk bersama dengan Dia adalah sholat. Jadi sholat kita adalah sebetulnya caranya kita untuk sampai kepada Dia. Makanya kenapa mesti kita harus sholat? Substansinya. Inilah yang akan kita jawab pada kesempatan kali ini. Mengapa manusia mesti harus sholat? Kita lihat ayat-ayatnya. Allah SWT berfirman di dalam ini surat Sad, ya, ayat 75. Ini surat Sad, lupa simpan suratnya. Ini surat Sad 75. Allah SWT berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Qala, jadi ketika iblis melanggar, tidak sujud kepada manusia, kepada Adam, ini di atas ayat pertamanya mengatakan, wa idh qala rabbuka lil malaikati inni khaliqun basyaran min tin. Kalau di surat Sad, kalau di surat Al-Hijr min salsalin min hamain masnun. Fa idza sawaituhu wa nafakhtu fihi min ruhi faq'u lahu sajidin. Itu dia. Setelah aku sempurnakan, kuperintahkan kepada mereka semua untuk sujud. Tetapi ada yang tidak sujud, yaitu Adam. Iblis. Kepada Adam tidak sujud. Lalu kemudian Allah bertanya kepada iblis. Qala, Allah berfirman, ya iblis, wahai iblis, ma mana'aka antas juda lima khalaqtu biyadayya. Wahai iblis, ma mana'aka, apa yang menghalangi kamu? Apa keberatan kamu? Apa yang mencegah kamu antas juda untuk sujud lima kepada makhluk khalaqtu yang aku ciptakan biyadayya dengan tanganku. Jadi kita ingin berikan penekanan di sini Pak Bu sekalian, yaitu kata-kata Allah, kalimat Allah mengatakan biyadaya, dengan tanganku. Ya. Ini di sini ya-nya namanya ya mutakalim. Ya. Kita kasih titik supaya jelas ya. Ini ada ya di sini. Ya, dua tanganku. Biyadaya. Yada itu tangan. Jadi tangan Tuhan. Nah, ingat juga sekalian, berarti kita ini adalah bekas tangannya Tuhan atau karya tangannya Tuhan. Yang namanya karya tangan kan berarti ada tangan di sana. Contoh misalnya kita memegang pasir, maka nanti tangan kita berbekas di pasir. Atau kalau kita menciptakan satu karya seni lah,
tidak ada yang bisa menciptakan persis seperti itu kecuali kalau menduplikasi namanya. Atau kalau misalnya kita ambil lukisannya Leonardo da Vinci misalnya, atau Basuki Abdullah, ya, kita ambil tulisan mereka, lalu kemudian kita contek, ya tidak bisa persis sama. Yang kalau persis sama berarti diduplikasi namanya. Nah, sedangkan ini adalah Allah. Siapa yang bisa menconteknya? Nah, bayangkan kalau ada lukisan ciptaan pelukis tertentu ataukah goresan lukisan di kanvas pelukis tertentu. Ya, sampai sekarang kita tahu bahwa lukisannya Leonardo da Vinci misalnya itu teramat sangat berharga. Sekarang harganya sudah ratusan miliar, ya, kalau aslinya terutama. Bahkan terkadang diperebutkan orang, bahkan dicuri orang, karena itu menjadi aset yang sangat berharga. Ya, katakanlah misalnya karyanya sangat terkenal dalam Mona Lisa, ya. Sampai sekarang di Mas Kaiser Bahagia itu orang tahu itu adalah Da Vinci, Leonardo da Vinci. Nah, bagaimana dengan Allah SWT? Jadi artinya apa, jemaah sekalian? Kita ini adalah cita rasanya Tuhan. Karena tadi seni itu cita rasanya Tuhan. Kita adalah cita rasanya Tuhan. Boleh dikatakan kita adalah dirinya Tuhan. Jadi ketika Tuhan mengatakan biadaya, berarti manusia itu adalah cita rasanya Tuhan. Makanya keberatan kepada iblis. Wahai iblis, apa masalahnya? Apa keberatanmu? Apa yang mencegah kamu untuk sujud kepada makhluk yang kuciptakan dengan tanganku? Ya, jadi penyebutannya di sini. Jadi artinya apa? Ini adalah penekanan kepada iblis bahwa iblis itu sungguh keterlaluan di hadapan Tuhan kalau tidak sujud kepada apa yang kuciptakan dengan tanganku. Memang dia adalah makhluk, kan? Khalaq itu kan makhluk. Manusia adalah makhluk. Tapi kemakhlukannya berbeda dengan makhluk yang lain. Kenapa? Kuciptakan dengan tanganku sendiri. Jadi kalau di sebelumnya ini ada kata-kata wa nafakhtu fihi min ruhi. Wa nafakhtu fihi min ruhi. Kutipkan padanya ruku. Itu ruku juga, ya juga. Ya mutakalim, ya pembicara. Kalau sini dengan tanganku. Apa masalahnya kamu tidak sujud kepada makhluk yang kuciptakan dengan tanganku? Jadi seakan-akan Tuhan mengatakan manusia itu beda dengan yang lain. Maka ketika kamu tidak sujud kepada yang aku ciptakan dengan tanganku, berarti kamu menganggap dirimu lebih besar dari aku. Nah, kan begitu kata Tuhan. Astakbarta. Berarti kamu merasa akbar. Sedangkan satu-satunya akbar boleh kan cuma saya, kata Tuhan. Allah akbar itu kalau kita salat. Astakbarta. Maka supaya kita tidak masuk di sini, maka kata-kata pertama nanti yang kita ucapkan pada saat kita salat adalah Allahu akbar. Supaya jangan sampai kita masuk di sini. Astakbarta. Karena begitu kita keberatan terhadap karya Tuhan, ciptaan Tuhan dengan tangannya, pada dasarnya kita menganggap diri kita lebih besar daripada Tuhan. Astakbarta. Am kunta minal alin, atau kamu merasa diri lebih tinggi. Lagi-lagi Tuhan hanya Allah itulah yang ali. Wa huwal aliyul azim. Dialah Allah yang ali. Jadi kesimpulannya kalau tidak sujud kepada biadaya, kepada makhluk yang kuciptakan dengan tanganku, maka hanya dua kemungkinan, yaitu kamu merasa lebih akbar dari aku, namanya astakbarta, ataukah kamu merasa ali, lebih tinggi. Dan kalau Allah merasa lebih tinggi, itu benar, namanya proporsional. Dan kalau kita makhluk merasa ali, tidak boleh. Itulah sebabnya Allah mengatakan bahwa Bani Israel nanti itu membuat kerusakan dan kata dasarnya ali. Ya, di dalam Al-Quran dikatakan la tufsiduna fil ardi marratain wa la ta'luna. Kata la ta'luna itu dari kata ala. Wa la ta'luna uluan kabir. Jadi yang boleh menggunakan kata ali itu yang proporsional. Makanya kita lihat jemaah sekalian, satu-satunya orang yang Allah beri yang nabi dan Allah ridha untuk nabinya berikan nama Ali kepada orang manusia adalah kepada sepupunya, yaitu Ali bin Abi Thalib. Jadi Ali ini karena ini kata Allah, ini nama Allah. Jadi astakbar ta'am kunta minal alin. Jadi begitu kita menolak biadaya, istikbar namanya, ataukah merasa diri lebih besar dan merasa diri lebih tinggi. Nah, jadi jemaah sekalian berbahagia, manusia itu adalah tangan Tuhan. Karena dikatakan khalaqtu biyadaya. Jadi bisa dikatakan Tuhan, manusia itu adalah jati dirinya Tuhan. Jadi kalau kita ingin melihat jati dirinya para pelukis, lihatlah lukisannya.
Begitulah juga dengan kita manusia. Summa sawwahu, nah ini baru berikutnya ayat 9 ya. Summa sawwahu wa nafakha fihi, ini di ayat lain ini. Kita ini lihat, dapatkan kalau tadi surat Sad, ini adalah surat ke 32. Ini adalah 32 ayat 9 dan sampai 11 nanti ya. Kalau tadi itu adalah surat yang ke 38. Ini adalah surat 32, kita mulai dari ayat 11. Summa sawwahu, jadi jangan dianggap bersambut tadi, itu cuma temanya sama. Ini adalah ayat suratnya beda. Kita mulai dari sini. Kalau di tempat tadi dikatakan faiza sawaituhu, ini mirip sawaituhu. Karena di sana Tuhan yang berbicara, kalau di sini Tuhan dibicarakan sebagai orang ketiga. Summa sawwahu, kemudian dia menyempurnakan, dia Allah menyempurnakan manusia itu bentuknya, kombinasi antara lahir dan batinnya. Wa nafakha, lalu kemudian dia meniupkan fihi padanya miruhi, dari ruhnya. Jadi kita lihat di sini kata-kata ruh di sini disandarkan langsung kepada dirinya. Ruhihi. Kalau di tempat lain dikata, di tempat tadi surat Sad miruhi pakai ya pembicara. Jadi dia adalah dari ruhku. Jadi sudah dua. Ada tadi kata-kata biyadaya, sekarang dari ruhnya. Jadi kita ini karena dari ruhnya Tuhan. Yang namanya ruh itu apa? Ruh itu kan spirit. Ruh itu kan hakikat. Ruh itu kan spiritual. Ruh itu kan substansi. Jadi contohnya kita katakan bahwa ini diskusi tidak ada rohnya. Kan berarti tidak ada rohnya, berarti kan tidak ada isinya. Ya, tidak ada rohnya. Jadi kalau tidak ada rohnya itu berarti tidak ada hakikatnya. Nah, berarti jemaah sekalian seru bahagia. Berarti manusia itu dari rohnya Tuhan. Hakikat manusia adalah Tuhan. Seperti itu. Jadi hakikat manusia itu adalah Tuhan. Atau hakikatnya manusia itu kembali kepada Tuhan. Mirruhihi, dari ruhnya. Dari ruhnya inilah, maka kemudian Allah berikan kepadanya alat-alat yang memungkinkan memiliki asma-asma Allah. Misalnya mau berpengetahuan, kan harus ada afidanya. Untuk misalnya mau melihat, kan harus ada absaranya. Kalau mau misalnya mendengar, maha mendengar seperti Allah, ya harus ada asam. Makanya kan Allah itu adalah sami, basir, dan alim misalnya. Dari tiga unsur ini nantinya semua dimiliki yang lain. Maka setelah mirruhihi wa ja'ala lakumus sam'a, dan dia menjadikan untuk kalian semuanya, kata kum ini kita manusia, jadi kumnya di sini kita semua manusia. As-sam'a, pendengaran. Al-absara, penglihatan. Al-af'ida, akal pikiran. Jadi Allah berikan ini tiga unsur. Kepada hewan-hewan ada kupingnya, tapi tidak punya pendengaran. Apa itu kuping bahasa Arabnya? Adhanun, uzunun. Ada mereka punya ainun, ayun, mata, tapi tidak punya absar. Jadi yang punya asam al-absar, al-afidah hanya Tuhan, hanya manusia. Ya. Hewan lain punya uzun, punya kuping, punya ainun, punya mata, dan punya punya otak, tapi tidak punya afidah. Ya, mereka punya otak, tetapi tidak punya afidah. Karena ini tiga-tiganya hanya diberikan kepada manusia, dan unsur-unsur ini semuanya dari sini, dari roh. Jadi semua unsur-unsur ini, as-sam, al-absar, al-afidah, semuanya ini adalah dari sini. Datang dari roh. Jadi kita katakan ini adalah unsur-unsur ilahiyah. Dan karena tiga unsur inilah, manusia bisa memiliki asma-asma Allah. Ar-Rahman, Ar-Rahim, Al-Malik, Al-Qudus, dan sebagainya. Coba kata Tuhan, walaupun sudah diberikan luar biasa, apa kata Tuhan? Qalilan ma tashkurun. Sangat sedikit menyadari bahwa dirinya itu adalah sebetulnya roh Tuhan. Rohnya Tuhan. Ya, sangat sedikit mengetahui bahwa manusia itu makhluk yang sangat mulia. Qalilan ma tashkurun. Jangan artikan di sini bersyukur hanya mengucapkan alhamdulillah. Yang disebut bersyukur di sini sangat sedikit yang menyadari, menerima bahwa dirinya itu adalah tangannya Tuhan.
rohnya Tuhan, karyanya Tuhan. Ya. Cermin daripada Tuhan. Manifestasi daripada Tuhan. Qalilan ma tashkurun. Sangat sedikit yang bersyukur seperti itu. Sangat sedikit yang menerima konsep itu. Mereka hanya menganggap diri manusia, makhluk seperti yang lain. Padahal ini menunjukkan ketinggian, kemuliaan daripada manusia. Karena ditiupkan kepadanya rohnya, dan dengan bersama roh itu muncullah as-sam'a, al-absara, al-afidah. Inilah unsur kemanusiaan kita yang paling penting. Ingat jemaah sekalian, yang namanya orang gila kan juga punya tiga-tiganya. Apa? Punya kuping maksudnya. Punya mata, punya otak juga. Otaknya masih ada. Kata otak yang saya bicarakan di sini yang di dalam kepala kita. Bukan otak dalam pengertian simbolik. Kan biasa ada kata-kata orang nggak ada otaknya. Maksudnya nggak ada otaknya, nggak ada pikirannya. Maksud kita di sini otak, ya otak beneran. Ya. Brain. Jadi as-sam'a, al-absar, al-afidah. Cuma kata Tuhan, qalilan ma tashkurun. Ya. Coba kita lihat ayat berikutnya. Waqalu, dan mereka berkata, manusia yang tidak bersyukur tadi, aidza dalalna fil ardi, apakah kalau kami sudah larut ke dalam bumi, maksudnya sudah menyatu, kan nanti tubuh kita kembali ke bumi, ke tanah. Ya, baik kita orang beragama samawi yang ditanam ataupun yang dibakar, kan ada yang dibakar juga. Yang dibakar nanti kembali ke tanah juga karena jadi debu. Waqalu, dan mereka berkata, aidza dalalna, apakah apabila kami sudah dalalna, kata dalalna itu sudah hilang di dalam tanah. Ya. Fil ardi, di muka bumi, di dalam tanah maksudnya. A'inna lafi khalqin, jadi apa mungkin kami diciptakan kembali sebagai ciptaan yang baru? Apakah kami akan menjadi ciptaan yang baru lagi? Ya. Tentu pertanyaan ini adalah pertanyaan bermula dari tadi, qalilan ma tashkurun. Kenapa? Karena melihat manusia itu dari unsur buminya saja. Melihat manusia hanya dari unsur bumi. Karena manusia dari unsur bumi saja, kalau sudah kembali ke bumi, sudah menyatu, dalalna itu sesat dalam bumi, sudah tidak kelihatan lagi, sudah menyatu dengan tanah, sudah dengan bumi, maka ya sudah selesai. Dia lupa tadi kalau ada unsur wa nafakhtu fihi min ruhi, atau wa nafakha fihi min ruhihi wa ja'ala lakumus sam'a wal absara wal afidah. Baru kemudian qalilan ma tashkurun. Jadi lupa. Jadi artinya apa, ini yang sebenarnya tidak tahu asal usul dirinya. Tidak tahu asal usul dirinya. Sementara Bapak Ibu sekalian ya, di dalam kehidupan kita ini kan sangat penting asal usul namanya. Di Indonesia ini ada namanya bobot, bebek, dan bibit, kamu gitu. Di Indonesia ini di mana-mana di seluruh dunia pasti orang perkenalkan dia siapa dia, dari mana. Nah, kalau masalah-masalah ragawi saja penting dari mananya, apatah lagi hakikat jiwanya. Sangat sedikit. Bayangkan Pak sekalian, kalau kita merasa turunannya misalnya Presiden Indonesia yang kesekian, itu kan merasa bangga ya. Ada semacam kebanggaan, dan orang juga bangga, wah Anda bersyukur anaknya presiden ini, anaknya raja ini, keturunannya nabi misalnya, dan seterusnya. Lalu bagaimana kalau kita ini adalah dalam tanda petik karya langsungnya Tuhan? Coba bayangkan Bapak Ibu sekalian. Ya. Kita ini adalah karya langsungnya Tuhan. Ini kan harusnya melahirkan satu kesyukuran yang luar biasa tadinya. Apa kesyukurannya? Tentang kapabilitas ilahiyah yang ada pada diri kita. Kapabilitas ilahiyah inilah nantinya yang akan melahirkan ketenangan apabila kita kembalikan kepada yang ilahi. Makanya salat itu adalah mengundang kita untuk mengembalikan diri kita kepada ilahi. Jadi karena kita tidak murni dari bumi, maka kemudian pertanyaan ini menjadi tidak valid. Artinya kita akan diciptakan kembali dengan khalqin jadid. Balhum biliqa'i rabbihim kafirun. Sedemikian tidak bersyukurnya tadi, sampai mereka tidak percaya kalau dia akan kembali kepada Tuhannya. Balhum, bahkan mereka itu, biliqa'i rabbihim, tentang perjumpaannya dengan Tuhannya, kafirun ini. Dia tolak, dia ingkari. Nah, akan artinya jemaah sekalian, kita akan liqa kembali dengan Tuhan ini. Kenapa? Karena dari Tuhan. Jadi kita akan biliqa'i rabbina, kita akan liqa kembali dengan Tuhan kita. Kapankah liqa itu? Salat. Makanya nanti kita lihat jemaah sekalian berbahagia, pada ayat surat Al-Baqarah tentang salat dikatakan
wasta'inu bis sabri was shalah wa innaha lakabiratun illa 'alal khasyin alladzina yadunnuna annahum mulaqu rabbihim. Mulaqu itu dari kata liqa. Ya. Jadi intinya mereka tidak tahu kalau mereka akan liqa. Padahal di dunia ini kita sudah liqa dengan Allah sebetulnya. Kita sudah bisa liqa dengan Dia. Qul, katakanlah Muhammad, ini masih kelanjutannya ayat 11 tadi kita sebut. Ini 3 ayat di surat 32 surat As-Sajdah. 9, 10 dan sekarang 11. Qul, katakanlah Muhammad, ya tawaffakum malakul maut. Malaikat maut pasti akan mewafatkan kalian. Apa itu namanya mewafatkan? Artinya tubuh kita akan sampai kepada ruang waktu. Karena dia terbatas oleh ruang waktu dan dia bagian daripada materi. Materi adalah terikat ruang waktu. Jadi malaikat pasti akan menghentikan, pasti memberikan limitasi padanya, tetapi limitasi hanya berlaku pada tubuh kita. Pada biadaya tadi yang jelas-jelas merupakan tangan Tuhan itu tidak terbatas. Karena kalau biadaya terbatas berarti bukan biadaya, bukan tanganku kata Tuhan. Kata-kata biadaya tadi kan rohnya Tuhan. Kan berarti bahwa substansinya juga tidak terbatas. Ya. Maka dikatakan di sini, qul yatawaffakum. Katakanlah malakul maut akan mewafatkan kalian. Artinya apa? Raga kita akan berpisah dengan hakikat diri kita. Alladzi wukkila bikum, yang diwakilkan untuk kita. Tetapi diri kita, summa ila rabbikum turja'un. Tetapi diri kita, kumnya di sini siapa? Yang tadi biadaya. Turja'un, pasti akan dikembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi summa, kemudian ila rabbikum, kepada Rabb kalianlah turja'un. Kenapa? Karena Tuhan tadi mengatakan khalaqtu biyadayya, aku ciptakan dengan tanganku. Tuhan tadi mengatakan wa nafakhtu fihi min ruhi. Tuhan tadi mengatakan wa nafakha fihi min ruhihi. Jadi makanya karena Tuhan yang berkata begitu, maka ila rabbikum turja'un, ila rabbina nurja'un, kepada Tuhan kami lah nanti kita akan dikembalikan. Tidak ada tempat lain. Ya. Jadi dari sini kan kita lihat hakikat diri kita manusia di mas kalian. Ya. Ini adalah surat yang lain, jadi tidak sambungannya tadi. Ayasawul insanu ayyutraka sudah. Ayasawu insanu ayyutraka sudah. Apakah manusia, yasawu itu mengira, apakah manusia mengira ayyutraka bahwa dia akan ditinggalkan sudah begitu saja? Maksudnya apakah manusia seperti hewan mati, ya mati sudah selesai. Apakah manusia seperti tumbuhan sudah mati, ya mati sudah selesai. Ya, itu maksudnya. Apakah manusia menganggap bahwa nanti kalau sudah diwafatkan oleh malaikat kemudian dibiarkan begitu saja? Alam yakun nutfatan mim mani yumna. Harusnya manusia menyadari bahwa sebetulnya ada sesuatu yang luar biasa pada diri kita, yaitu secara fisik, secara ragawi sama dengan hewan-hewan. Hewan-hewan kan dari sini juga, yaitu dari maniin yumna, sama dengan sperma yang dipancarkan, sama dengan sel laki perempuan yang dipancarkan, tidak ada bedanya. Jadi artinya apa? Kita semuanya dari substansi tanah, dari sisi raga. Karena namanya kan sel itu kan substansi, kita sebut substansinya materi. Jadi kita sebut bahwa intisari daripada materi itu adalah sel-sel. Ya, selain daripada atom. Nah, di sini dikatakan dia adalah sel yang dipancarkan saja. Namanya nutfah itu adalah kita sebut saja dengan zigot yang terbentuk karena dipancarkan dari kedua orang tuanya. Dan itu adalah aspek fisiknya saja, tetapi ada aspek rohanianya di sana. Alam yakunut fatan mimani yumna. Ya, bukankah manusia itu harusnya mengetahui bahwa tadinya dia hanyalah setetes air saja? Kok tiba-tiba bisa seperti sekarang? Dari setetes air, tidak masuk akal kalau tiba-tiba mendapatkan gelar profesor, doktor, insinyur, dokter, spesialis ini dan sebagainya. Mendapatkan gelar kiai, ajengan, buya, dan seterusnya. Mendapatkan gelar anggota DPR, anggota ini dan anggota itu. Mendapatkan gelar menteri, pembantu presiden, raja, dan sebagainya. Coba bayangkan. Dari setetes air kan tidak masuk akal sebetulnya kalau kita lihat secara hakikat. Ya. Masa setetes air tiba-tiba jadi bisa profesor, coba.
Siapa yang bisa merubah satu tetes air jadi profesor, jadi dokter, jadi presiden, jadi raja-raja? Coba. Jadi jenderal, jadi prajurit. Siapa yang bisa merubah begitu? Tidak ada. Lalu kenapa kok manusia bisa seperti itu? Ya karena tadi jemaah sekalian berbahagia, biadaya. Halaktu biadaya. Aku ciptakan dengan tanganku. Alam yakun nutfatan mim mani yumna. Manusia itu begitu rendahnya, begitu hinanya tadinya jemaah sekalian berbahagia. Kalau bukan karena biadaya, kalau bukan karena rohi, tidak akan bisa seperti ini. Lihatlah hewan-hewan. Bagaimanapun hewan-hewan itu cantiknya, warnanya, enaknya penampilan, seperti kuda misalnya, dijadikan patung-patungnya dibikin di atas meja misalnya. Tapi ya kuda tetap kuda, ya. Tetap manusia tidak ada yang disebut kuda. Coba kalau kita marah baru menyebut orang kuda, pasti marah kan? Karena nggak ada orang disebut kuda, walaupun kuda itu kan kelihatan secara postur bagus. Bahkan di beberapa perumahan itu developernya membuat patung-patung kuda. Ya. Tapi yang namanya kuda ya tetap kuda. Tidak ada orang kalau dimarahin mau disebut kuda. Kuda loh kamu gitu, tidak ada. Ya. Nah jadi jemaah sekalian berbahagia, manusia itu luar biasa. Ya. Tetapi tadi kembali kepada ayatnya, qalilan ma tashkurun. Sedikit sekali yang bersyukur. Sedikit sekali yang menyadari ini. Yaiduhum wa yumannihim wa ma yaiduhum syaitanu illa ghurra. Ini dari surat An-Nisa. Yaiduhum, Allah menjanjikan kepada mereka. Maaf, syaitan maksudnya menjanjikan kepada mereka. Yaiduhum, syaitan menjanjikan kepada mereka janji-janji palsu. Ya. Wa yumannihim, dan membuat mereka menjadi angan-angan kosong. Nah, kenapa kita angkat ini? Karena tadi Bapak lihat di atas ini kata-kata mani yumna. Ini dari sini muncul kata ini juga. Ya, muncul kata ini. Ya. Yumannihim. Jadi artinya apa? Yang disebut tadi mimani yumna di sini, mani diartikan di sini dengan sperma, tetapi artinya apa jemaah sekalian? Secara bahasa itu artinya hanya angan-angan saja. Karena tubuh kita itu seperti angan-angan. Kelihatannya ada, tapi tidak ada. Kalau tidak percaya Pak Bu sekalian, carilah teman Bapak Ibu yang begitu tadinya akrab, dekat, satu sekolah, satu kelas di sekolah, selalu berangkat ke sekolah sama-sama. Sekarang kalau sudah meninggal dunia 5 tahun, 10 tahun yang lalu, coba kemana dia sekarang? Ya. Coba kita perhatikan, kemana dia sekarang? Udah nggak ada kan? Ya. Apa artinya? Kan artinya cuma angan-angan. Jadi kita ini secara postural, secara ragawi, secara badania, ya angan-angan sebetulnya. Buktinya begitu dia meninggal dunia, benar-benar hanya tertinggal di dalam ingatan saja. Cobalah Bapak Ibu sekalian, ibu-ibu, bapak-bapak yang orang tuanya sudah tidak ada. Atau salah seorang saudara kandungnya sudah tidak ada. Apa yang bisa kita ketahui sekarang? Ya cuma membayangkan wajahnya, membayangkan ketawanya, membayangkan kelucuannya dulu bersama dengan kita. Tapi sekarang sudah tidak ada lagi. Angan-angan saja. Jadi sama dengan angan-angan tadi dikatakan tadi. Jadi kalau kita hanya bertumpu pada aspek badania kita, kita hanya bangga dengan otot kita, dengan kegantengan, kecantikan kita, kemulusan tubuh kita, kita tertipu Bapak Ibu yang sangat berbahagia. Ya. Kita akan tertipu di sana. Maka Allah mengatakan itu namanya yumanihim. Syaitan itulah yumanihim. Kalau kita artikan di sini yaiduhum yumanihim, syaitan itulah yang kemudian membuat manusia hanya terpukau pada badannya. Tidak pernah terpukau kepada tadi biadaya, kepada tanganku, kata Tuhan. Jadi manusia terpukau kepada badannya. Makanya kita mayoritas manusia itu kan mengagumi badan. Coba lihat kalau ada sinetron, pasti berkaitan dengan badan di sana. Ya. Orang menyanyi pasti berkaitan dengan badan, suara di sana. Nah, itu adalah angan-angan Bapak Ibu sekalian. Kita tertipu dengan semuanya. Yaiduhum wa yumannihim. Syaitan itu menjanjikan sesuatu, tapi sesuatu itu palsu. Sesuatu itu adalah hampa. Ya. Yaiduhum wa yumannihim, membuat mereka berangan-angan kosong. Baru kemudian Tuhan mengatakan, Syaitan menjanjikan kalian, memberikan yumani. Semuanya itu namanya adalah gurur, tipuan. Wa ma ya'iduhumus syaitan illa gurura. Tidak ada yang dijanjikan oleh syaitan itu
janjinya syaitan itu bertumpu pada hal-hal yang bersifat yumani, tubuh kita tadi yang berasal dari mimani yumna, kecuali itu adalah gurura saja. Itu tidak lebih daripada tipuan belaka saja. Wa ma ya'iduhumus syaitanu illa gurura. Tidak ada yang dijanjikan syaitan itu kecuali hanyalah gurura. Itu artinya tipuan, tidak ada aslinya. Kita seakan-akan terpukau padahal tidak ada di sana. Nah, kita lihat lagi, pindah ke wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Ini surat Az-Zariyat ya. Ayat 56. Surat Az-Zariyat itu surat 39. Surat 51 maksudnya. 51 ayat 56. Allah berfirman, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Wa ma khalaqtul jinna, dan tidak aku ciptakan jin dan manusia illa kecuali liya'budun, untuk beribadah kepadaku. Nah, jadi kita lihat tadi di atas, kalau tubuhnya manusia saja kan tidak bisa beribadah dalam pengertian seperti sholat yang kita bicarakannya. Terutama ibadah mahda di sini. Kalau dalam Al-Quran itu ibadahnya hewan-hewan tumbuh-tumbuhan disebut dengan tasbih. Tasbih tidak disebut dengan ibadah. Karena ibadah itu dari kata abad, hamba. Jadi harus dasarnya manusia baru bisa beribadah. Karena menghamba itu artinya menjadikan dirinya sebagai sahaya terhadap majikannya. Itu namanya abad. Liya'budun. Nah, Tuhan mengatakan, wa ma khalaqtu, dan aku tidak ciptakan jin dan manusia illa kecuali liya'budun, untuk beribadah, untuk menghamba kepadaku. Kenapa bisa terjadi? Ingat tadi Bapak sekalian kata-kata khalaqtu ya tadi. Ya, khalaqtu biyadayya tadi di permulaannya tadi, ayat pertama yang kita ungkap surat Sad. Jadi Tuhan mengatakan kepada iblis bahwa manusia itu adalah khalaqtu biyadaya, aku ciptakan dengan tanganku sendiri. Karena aku ciptakan dengan tanganku itu jin dan manusia, maka dia adalah harus kembali kepadaku. Cara kembalinya kepadaku adalah beribadah. Apa artinya kembali? Untuk keluar daripada tipuan syaitan tadinya. Yang tadi disebut dengan illa gurura, gurur tadi. Yumanihim tadi, membuat mereka berangan-angan. Wa ma ya'idu, apa tadi? Ya'iduhum, syaitan menjanjikan mereka, wa yumannihim, dan membuat mereka berangan-angan. Wa ma ya'iduhum syaitan, dan tiada lain janjikan syaitan illa gurura, kecuali gurur, tipuan, palsu belaka. Nah, supaya kita tidak tertipu, maka harus ibadah. Nah, dengan demikian ibadah itu artinya apa? Ibadah itu artinya bermula dari menyadari bahwa diri kita ini bukan hanya tubuh. Menyadari bahwa diri kita ini adalah diciptakan oleh tangannya Tuhan. Menyadari bahwa diri kita ini adalah rohnya Tuhan. Wa nafakhtu fihi min ruhi. Dan karenanya kita adalah merupakan citra diri Tuhan. Kita adalah merupakan jati dirinya Tuhan. Itulah sebabnya dalam agama samawi, termasuk Islam, disebut manusia itu sebagai image of God. Sebagai gambaran Tuhan. Imago Dei, kata orang Yunani. Jadi kita ini adalah suratu. Ya. Aku ciptakan manusia ala surati, berdasarkan gambarku, citraku, kata Tuhan. Jadi kita ini adalah citra Tuhan. Dari mana munculnya? Yaitu tadi, dari kata ruh dan dari kata biyadaya. Maka supaya kembali ke jati diri kita, cuma satu caranya. Liya'buduni, untuk beribadah kepadaku, ini kata Tuhan. Kata beribadah kepadaku berarti kembali menyadari bahwa eksistensi diri manusia itu adalah biyadaya, dengan tanganku dan dengan ruhku. Sehingga kemudian harus menyatu kembali kepadaku. Maka nanti kita lihat inti ibadah apa? Sholat. Ya. Nah, kita lihat di sini sholat adalah inti ibadah nantinya. Pak Budu nih, kita lihat, perhatikan di sini juga sekalian. Ya. Baru lihat di sini sholat. Ya. Ini surat Toha. Ini surat Toha ini. Surat 20 ayatnya ini 14. 14. Innani anallah, sungguhnya aku ini adalah Allah. Innani anallah, sungguhnya aku ini adalah Allah. La ilaha illa ana. Sungguhnya aku, jadi ketika Allah memanggil Nabi Musa, dan dia katakan kepada Musa, Allah mengatakan kepada Musa, wahai Musa, innani, sungguhnya aku ini anallah, anallah.
Kenapa memberikan penekanan pada anak, Bapak Ibu sekalian? Ini anak, di sini juga anak, ya. Di sini juga ada kata anak, ya. Karena ini juga Pak Budi di sini ada anak juga di sini, ada anak di sini nih, aku. Ya. Di sini juga ada anak lagi di sini nih. Ya. Kata-kata lizikri di sini nih, aku lagi ya. Jadi di sini ada 1, 2, 3, 4, 5 kali berkata anak Tuhan. Dalam satu ayat 4 kali akunya Tuhan. Ya. Nah, pertanyaannya jangan sekedar bahagia. Kenapa Tuhan berkata anak Allah? Ya. Cobalah Bapak Ibu sekalian renungkan semuanya. Siapa sih sebetulnya nama asli kita semuanya? Ya. Kan nama-nama kita itu kan pemberian saja, tempelan saja. Namanya Ira, namanya Ayu, namanya Ica, namanya Siti, namanya Hasna, kan begitu nama. Ya. Karena sudah ibu-ibu dipanggil Bu Hasna, Bu Ica, kan begitu. Jadi itu hanya persoalan perubahan waktu saja. Ketika dulu masih kecil dipanggil D. Ini perubahan waktu saja. Jadi artinya itu tambahan-tambahan dari perubahan. Nama juga ditempelin sama orang tuanya. Ya. Coba kalau dikasih nama Zahra dulu, bukan Ica namanya. Bukan Hasna namanya. Ya, seperti itu. Jadi itu kan nama, bukan aslinya. Lalu siapa aslinya kita punya? Kalau kita kasih aslinya nama kita siapa? Coba deh Bapak sekalian. Yang sama di seluruh dunia sama seluruh manusia. Cuma satu, yaitu aku. Panggil. Ya. Bu Ira, aku Ustaz. Pasti angkat tangan. Aku, saya Ustaz. Kamu gitu. Ya. Panggil lagi, Pak Budi, Prakoso. Aku, saya Ustaz. Jadi semuanya artinya ternyata aku semuanya. Coba kita lihat zaman sekian sebagian. Aku kalau bahasa kita, bahasa Melayu atau saya itu dari kata sahaya. Kemudian kalau bahasa Inggris, I. Bahasa Arab, anak. Seperti itulah. Jadi kesimpulannya cuma satu samanya, saya, aku. Dan ini adalah merupakan pusat kesadaran manusia semuanya. Kalau ini tidak ada, manusia tidak bisa membuat sesuatu. Kenapa orang disebut dengan ODGJ? Karena tidak bisa berkata aku lagi. Tidak bisa tahu di mana rumahku, di mana sahabatku, di mana orang tuaku, tidak tahu. Maka dia menggelandang di jalan. Nah, jadi jemaah sekalian terbaik, kesadaran tentang aku ini adalah teramat sangat penting. Dan semua orang, aku itu cuma satu. Makanya aku tidak ada jamaknya. Ternyata siapa itu? Aku Allah. Nah, ini yang pertegas tadi bahwa memang dia yang ada dalam diri kita. Khalaqtu biyadayya wa nafakhtu fihi min ruhi tadi. Kuciptakan dengan tanganku, ku, dan kuciptakan dengan ruhku, ku lagi di sini. Siapa itu ku? Kembali kepada anak. Jadi semuanya kita manusia bisa berkata aku. Satu-satunya makhluk di muka bumi ini yang bisa berkata aku cuma manusia. Hewan tidak bisa. Cari hewan yang paling cerdas. Tidak bisa berkata aku. Satu-satunya yang bisa berkata aku adalah manusia. Kenapa? Karena hanya satu-satunya manusia yang dikatakan wa nafakhtu fihi min ruhi. Satu-satunya ciptaan yang Allah katakan khalaqtu biyadayya adalah manusia. Nah, karena kita ini pada dasarnya adalah ada aku pada diri kita dan aku itu adalah Allah ini ya. Kan berarti hakikat diri kita adalah Allah tadi kita sampaikan. Innani ana Allah. Sungguhnya aku adalah Allah. La ilaha illa ana, dan tidak boleh ada ilah lain selain daripada aku di sini. Tidak boleh ada lain selain aku. Kalau ada yang membuat aku terpisah dari aku, berarti itu adalah ilah. Itu adalah apa namanya? Sembahan lain. Nah, karena tidak ada ilah selain aku, tidak ada hakikat selain aku, maka fa'budni, maka sembahlah aku. Jadi di sini Tuhan perkenalkan saja innani, baru menyebut secara tepat anallah, ini adalah subjek predikat mubtada khabar, baru menegasikan la ilaha illallah, tidak boleh ada yang lain selain daripada aku. Artinya tidak boleh ada eksistensi yang hakiki selain daripada aku, dan karenanya fa'budni, maka sembahlah aku. Itulah sebabnya sebagian ahli sufi mengatakan kalau manusia menyembah kepada Tuhannya, dia mengatakan sebetulnya yang menyembah yang disembah sama. Itu di mana samanya? Sama-sama aku. Aku menyembah aku. Apa itu aku menyembah aku? Aku yang selama ini tertipu kembali kepada aku yang sesungguhnya. Itu namanya menyembah. Jadi ketika kita tidak menyadari ketertipuan kita dan mengembalikan aku kita kepada yang asli, berarti kita tidak beribadah.
Jadi fa'budni, maka sembahlah aku, beribadahlah kepadaku. Dan apa inti ibadah dalam pandangan Al-Quran? Aqimis shalah, dirikanlah salat. Ya. Jadi aqimis shalah, dirikan, tegakkanlah salat. Aqimis shalah. Untuk apa? Lidzikri, untuk mengingat aku. Aqimis shalah lidzikri. Dirikanlah salat untuk mengingat aku ini. Lidzikri. Aqimis shalah lidzikri. Dirikanlah salat untuk mengingat aku. Apa itu mengingat aku? Berarti menghadirkan kembali Tuhan di dalam kesadaran kita. Karena selama ini kesadaran kita telah dihuni oleh janji-janji palsu iblis tadi. Ya'idukum wa yumannikum. Ya'iduhum wa yumannihim. Iblis datang menjanjikan sesuatu yang palsu, wa yumannihim, dan menjanjikan kita kaitannya dengan jasmani. Makanya jelaskan, sebagai orang berkorban apapun juga kalau berkaitan dengan jasmani. Urusan jasmaninya manusia itu bisa mahal sekali, Pak Bos sekalian. Tapi untuk urusan batinianya jarang yang mau berkorban begitu banyak. Lihatlah manusia untuk membeli lipstik misalnya bisa sampai ratusan juta. Parfum bisa ratusan juta. Pokoknya yang berkaitan dengan mimani yumna itu bisa ratusan juta. Tapi sudah berkaitan dengan ilmu, berkaitan dengan anak, berkaitan dengan hakikat ruh tadi, sangat sedikit yang berkorban. Kenapa? Karena sudah dikatakan, itulah kerjanya iblis. Iblis itu adalah ya'iduhum wa yumannihim, menjanjikan mereka dan berikan angan-angan kosong kepada manusia. Tapi Allah sudah beritahukan kita, wa ma ya'idumu syaitan illa ghurura. Ketahuilah wahai hambaku, apapun yang dijanjikan syaitan, hakikatnya adalah gurura, tipu daya belaka saja. Maka karenanya sembahlah kepadaku. Caranya, dirikanlah salat. Untuk apa? Supaya lidzikri, supaya kamu menghadirkan aku dalam ingatanmu. Ingatan itu artinya adalah roh, substansi kamu. Aqimis sholata lidzikri. Dirikanlah salat untuk mengingat aku. Ini surat Al-Baqarah. Ini ayatnya 152. Allah mengatakan, tadi aqimis sholata lidzikri. Kenapa mesti harus ingat? Allah mengatakan, fadhkuruni. Kalau kamu ingat aku, adzkurkum, berarti aku ingat kamu juga. Artinya, kalau kamu menghadirkan aku dalam ingatanmu, berarti aku benar-benar hadir di sana. Jadi itu bukan amani, itu bukan angan-angan, itu bukan gurura. Fadhkuruni, ingatlah aku. Adzkurkum, aku pun akan mengingat kamu. Jadi apa artinya jemaah sekalian? Ini terjadilah pemenyatuan ini. Ini disebut dengan menghadirkan diri kita di hari ba'd ilahi. Karena begitu kita mengingat Allah, Allah akan mengingat kita. Ketika kita menyimpan Allah dalam ingatan kita, maka Allah menyimpan kita dalam dirinya. Coba. Kita tidak menggunakan kata ingatan bagi Allah karena Tuhan tidak seperti kita. Jadi kesimpulannya, ketika kita mengingat Allah, maka Allah mengingat kita. Ketika kita artikan mengingat itu menyimpan, berarti ketika kita mengingat Allah, menyimpan Allah dalam diri kita, yang mengingat, maka Allah juga mengingat kita, menyimpan kita dalam diri Dia. Fadhkuruni adzkurukum. Ingatlah aku akan mengingat kalian. Washkuruli, dan karenanya washkuruli, sadarilah ini. Terimalah ini sebagai sebuah konsep hakikat. Inilah manusia. Washkuruli. Kalau kau bersyukur tentang ini semuanya, artinya kamu terima ini sebagai konsep yang substansial, maka wala takfurun, maka kamu sudah baru masuk kategori tidak ingkar kepadaku. Jadi kalau belum begini konsepnya, berarti kita masih ingkar tadi. Ya. Wala takfurun, dan janganlah kalian ingkar. Jadi washkuruli, bersyukurlah kepadaku, terimalah aku, dan jangan kau menutup diri kepadaku. Kata-kata takfur sini menutup diri kepadaku. Wala takfurun, kamu jangan menutup diri kepadaku. Fa'idha qudiyatis sholat, ini adalah surat Jumat, surat 62 ayat 10. Fa'idha qudiyatis sholatu, di sholat sendiri sudah ingat kepada Allah. Tapi apa kata Allah? Coba kita baca ayat ini baik-baik. Fa'idha qudiyatis sholatu, apabila sholat telah ditunaikan, artinya kalian telah melakukan sholat, berarti telah menghadirkan aku dalam dirimu, dan aku menghadirkan engkau dalam diriku. Ya. Maka fantashiru, bertebaranlah kamu, fil ardi, di muka bumi.
bertebarlah kamu di muka bumi. Dan kenapa? Karena yakin kamu sudah bukan lagi manusia bumi. Kamu sudah berada di atas bumi, melampaui beyond daripada bumi. Kenapa? Karena sudah salat tadi di sini. Ya. Jadi kalau kita sudah salat, barulah bertebaran di muka bumi. Kalian tidak akan tertelan lagi oleh bumi. Ya. Dan karenanya supaya tidak tertelan kembali oleh bumi, wabtagu min fadlillah. Jadi kalau bumi itu tuh mencari karunia Allah untuk kehidupanmu di muka bumi ini, tapi jangan pernah tertelan. Caranya, wadhkurullah, tetaplah ingat kepada Allah katsira. Wadhkurullah, ingatlah kepada Allah katsira, sebanyak-banyaknya. Katsira, sebanyak-banyaknya. La'allakum tuflihun. Karena hanya dengan mengingat Allah itulah kalian akan bahagia. Jadi ayat ini menjelaskan bunuh diri, gejala-gejala ODGJ bermula dari tidak menghadirkan Allah di dalam diri kita. Karena Allah mengatakan, ingatlah Allah sebanyak-banyaknya, karena hanya dengan begitulah kalian bisa beruntung, kalian bisa bahagia. La'allakum tuflihun. Artinya kalau tidak begitu, kalian tidak akan mencapai derajat kebahagiaan sejati. Kemudian ini adalah waqimus shalah wa atuz zakah. Wa ma tuqaddimu li anfusikum min khair tajidu. Ini adalah surat Al-Baqarah juga. Waqimus shalah, dan dirikanlah salat. Ini perintah tadi, salat. Ingat tadi, aqimis salata li dzikri. Innani ana Allah la ilaha illa ana fa'budni wa aqimis salata li dzikri. Maka Allah mengatakan aqimus shalah. Kalian semua dirikanlah salat, karena dengan salat itu tadi kamu hadir dalam diriku dan aku menghadirkan engkau dalam diriku. Wa atuz zakah, dan tunaikanlah zakat. Apa itu zakat? Melepaskan jiwa kita dari cengkeraman bumi tadi. Jadi yang disebut dengan zakat itu melepaskan jiwa kita dari cengkeraman bumi. Karena kalau kita larut di dalam bumi, maka kemudian kita tidak bersyukur akan hakikat diri kita. Wa ma tuqaddimu li anfusikum. Apa saja yang kamu kerjakan li anfusikum untuk dirimu. Kata-kata nafs di sini diri dalam pengertian jiwa kita. Min khairin dalam bentuk kebaikan tajiduhu indallah. Coba lihat di Mas Kaisar bahagia. Jadi kalau kita sudah menyadari tentang ini tadi, konsep salat dan zakat, maka Tuhan mengatakan wa ma tuqaddimu li anfusikum min khairin dalam bentuk kebaikan apapun juga. Apa kata Tuhan? Tajidu, kamu menemukannya di sisi Allah. Artinya apa? Kita kembali, kita bersama, kita menyatu dengan Allah. Tajiduhu indallah. Kamu akan menemukannya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jadi artinya apa? Salat, zakat akan membuat semua perbuatan baik kita menjadi transenden, menjadi mi'raj. Mi'rajnya kemana? Ke sisi Allah. Tajiduhu indallah. Kamu akan menemukannya di sisi Allah. Jadi amal-amal perbuatan kita setelah salat dan zakat akan tertarik ke atas, terangkat, akan mengalami transendensi namanya ke dalam diri Allah Subhanahu wa taala. Indallah. Apa sebabnya? Innallaha bima ta'maluna basir. Karena Allah itu terhadap apa yang kalian kerjakan itu Maha melihat. Ini kita masuk ke hadis-hadis dulu sebelum, karena waktu kita sudah hampir habis, kita masuk ke hadis-hadis ya. Nah, kita lihat jemaah sekalian terbahagia, kita kembali tadi kepada kata penciptaan. Kan tadi ada kata penciptaan ya. Ini kita sampaikan sebuah hadis ya. Kita ambilkan dari buku ini. Karangan Allama Al-Marandi, bukunya namanya Al-Multaqa Al-Bahrain, halaman 14 ya. Di sana ada hadis yang dikutip. Hadisnya. Judulnya kalau bukan karena Fatimah. Hadisnya mengatakan, hadis qudsi ini Bapak sekalian. Ya Ahmad, wahai Ahmad, maksudnya Nabi Muhammad. Ya Ahmad, laulaka, kalau bukan karena engkau, lama khalaqtul aflak, saya tidak akan menciptakan alam semesta. Aflak. Jadi laulaka, kalau bukan karena kamu, kaknya ini kembali kepada Ahmad. Jadi kaknya di sini kembali kepada Ahmad sini. Ya Ahmad, laulaka, wahai Ahmad, kalau bukan karena dikau, lama, maka benar-benar tidak khalaqtu, aku ciptakan al-aflak, alam semesta.
Jadi lama khalaqtul aflaq, saya tidak akan ciptakan alam semesta. Walaula Aliyun, dan kalau bukan karena Ali. Walaula Ali, kalau bukan karena Ali, lama khalaqtuka, aku tidak menciptakan engkau. Jadi kalau bukan karena engkau, aku tidak menciptakan alam semesta. Dan kalau bukan karena Ali, aku tidak menciptakan engkau. Kaknya di sini adalah Nabi Muhammad, Ahmad. Laula Ali lama khalaqtuka. Walaula Fatimatu lama khalaqtukuma. Dan kalau bukan karena Fatimah Zahra, aku tidak menciptakan kalian berdua, yaitu Ali dan Muhammad, Ahmad. Nah, jadi jemaah sekalian terbagi, apa substansinya ini jemaah sekalian terbagi? Kalau kita katakan Fatimah itu adalah Sayyidatun Nisa'il Alamin, berarti bisa kita katakan bahwa Allah tidak menciptakan alam semesta ini kalau bukan karena manusia, dan Allah tidak menciptakan manusia kalau bukan karena Muhammad dan Ali, dan Allah tidak menciptakan Muhammad dan Ali kalau bukan karena Fatimah. Fatimah itu siapa jemaah sekalian sebagai? Fatimah itu adalah Sayyidatun Nisa'il Alamin. Artinya apa jemaah sekalian sebagai? Allah menciptakan alam semesta itu karena wanita. Dan puncak kewanitaan adalah Fatimah Zahra. Walaulah Fatimatu lama khalaqtukuma. Bahkan tidak ada kenabian, tidak ada kewalian kalau bukan karena wanita. Laulah Fatimatu lama khalaqtukuma. Apa sebabnya jemaah sekalian berbahagia? Karena pada saat kita beribadah nantinya sholat, sebetulnya mirip dengan perkawinan. Coba dengarkan baik-baik Bapak sekalian. Pada saat kita nanti beribadah itu mirip dengan perkawinan. Ya. Kalau kita menikah, kalau terjadi perkawinan, itu kan dua di sana, ada perempuan dan ada laki-laki, Pak Bu sekalian ya. Jadi kalau kita terjadi pernikahan kan ada dua unsur tuh. Dalam Islam itu harus ada laki dan perempuan, tidak boleh sesama jenis. Nah, perempuan apa yang dikatakan perempuan? Perempuan mengatakan aku nikahkan diriku, atau kamu diwakili oleh walinya, aku nikahkan putriku, kamu gitu. Berarti kan putri ataukah pihak perempuan yang menyerahkan dirinya, kan begitu Mas sekalian. Menikahkan dirinya kepada apa? Kepada laki-laki. Apa kata laki-laki? Aku terima nikahnya. Abil tuh. Ya, aku terima nikahnya. Jadi terjadilah pemenyatuan. Yang tadi yang terpisah menyatu menjadi satu. Dan kesatuan ini yang melahirkan kehidupan berikutnya. Inilah melahirkan peradaban. Kan kita semuanya 8 miliar manusia ini semuanya dari perkawinan itu, laki perempuan. Semuanya dari konsep yang sama, yaitu perempuan menyerahkan dirinya kepada laki-laki dan laki-laki menerimanya sebagai tanggung jawab dengan kata-kata ku terima nikahnya. Qabiltu. Jemaah sekalian sebagai hakikat seluruh makhluk ini adalah, terutama manusia, adalah wanita. Hakikatnya tadi adalah Fatimah Zahra. Dan siapa hakikatnya Allah? Allah di dalam Al-Quran selalu menggunakan dia kata laki-laki, huwa. Di dalam Al-Quran itu kan Allah selalu menyebut dia sebagai huwa. Qul huwallahu ahad. Kan kita sebut saja secara simbolik laki-laki. Dan kita manusia ini adalah perempuan. Maka ketika kita salat, yang terjadi adalah proses pernikahan. Terjadi proses usul namanya. Ketika kita sebagai manusia menyerahkan diri kita kepada Allah. Proses penyerahan itu kalau tadi laki-laki dan perempuan namanya pernikahan, kalau ini namanya adalah taslim. Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Kamu jangan mati sebelum berserah diri. Kepada siapa? Kepada Allah. Ya. Nah, begitu kita datang tadi, Allah mengatakan, ku terima. Dari mana kata-katanya? Tadi mengatakan, fadkuruni adzkurkum. Kalau kamu ingat aku, jadi kita dulu yang harus mengingat dia. Jadi inisiatifnya dari kita. Fadkuruni, kalau kamu ingat aku, adzkurkum. Aku pun akan ingat kepada kalian. Jadi kalau kalian ingat kepadaku, aku pun akan ingat kepada kalian. Kira-kira kalau laki-laki tadi, kalau kamu menyerahkan dirimu kepadaku untuk saya bertanggung jawab, maka aku terima. Qabil tuh. Seperti itulah jemaah sekalian berbahagia. Jadi inilah dengan demikian hubungan hamba dengan Tuhan mirip dengan hubungan perempuan dengan laki-laki, yaitu proses pemenyatuan karena cinta dan kasih sayang. Itulah sebabnya setiap kita baca Al-Quran, baca surat, selalu dimulai dengan Bismillah, dan di belakang Allah adalah Ar-Rahman Ar-Rahim, cinta dan kasih sayang. Kita teruskan lagi. Hadis berikutnya.
Makanya karena hati kita itu adalah dari dari ciptaannya Tuhan, dari tangannya Tuhan, maka Allah melihat kepada hati kita ini. Allah melihat kepada hati, bukan raga. Kita ambilkan sebuah hadis dari Imam Ahmad 7493. Katakan, haddatsana Muhammad bin Bakrin al-Bursani haddatsana Ja'faru yakni ibna Burqan qala sami'tu Yazid ibnu al-Asam an Abi Hurairah qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kata Rasulullah bersabda apa? Inna Allah. Jadi kita mulai dari sini ya. Dari sini. Inna Allah. Jadi ini adalah sabda Rasul. Qala Rasulullah. Inna Allah azza wa jalla, sungguhnya Allah Subhanahu wa taala la yanzuru ila suwarikum. Sungguhnya Allah tidak melihat kepada suwarikum, yaitu postur kalian, raga kalian, penampilan fisik kalian. Jadi Allah Azza wa Jalla, Allah SWT tidak melihat kepada penampilan fisik kalian. Wa amwalikum, pun kepada harta benda kalian. Walakin akan tetapi yanzuru, Allah memperhatikan, melihat ila kepada qulubikum, kepada kalbu kalian. Ya. Karena inilah tadi disebut dengan biadaiyah. Kepada kalbu kalian. Kata melihat itu artinya apa, Bapak sekalian? Melihat itu adalah menyatunya antara yang melihat dan yang dilihat. Kalau ada tembok di sana, Bapak tidak melihat dari belakang. Kenapa? Tidak terjadi proses pemenyatuan antara yang melihat dan dilihat. Jadi walakin yanzuru ila qulubikum, akan tetapi Allah melihat kepada apa? Qulubikum, kalbu kalian, wa amalikum, dan amal perbuatan kalian. Jadi yang Allah lihat kita adalah amal perbuatannya. Amal perbuatannya tergantung kalbu kita. Kalau kalbu kita bersyukur tadi, menyadari adalah dia dan ternyata citra Tuhan, maka amalnya juga adalah merupakan manifestasi daripada Tuhan. Qulubikum wa amalikum. Jadi Allah tidak melihat tapi kepada kalbu kita. Nah, supaya kalbu kita itu benar-benar menjadi representasi daripada Tuhan, maka kita harus mengembalikannya kepada Tuhan tadi dengan kata-kata tadi, aqimis sholata lidzikri, dirikanlah salat untuk mengingat aku. Kata mengingat aku, mengembalikan jiwamu padaku. Hadis berikutnya, mukasyafah dalam salat. Ini adalah hadis dari Bukhari nomor 401. Haddatsana Abdullah bin Yusuf qala akhbarana Malik an Abiz Zinad anil A'raj an Abi Hurairah anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, dari Rasulullah bersabda. Hal di sini dari kistarnya dari sini ya. Hal tarawna kiblati hahuna, apakah kalian melihat kiblatku dari sini? Itu Nabi bertanya kepada orang-orang yang salat bersamanya. Ya. Apakah kalian melihat kiblatku dari sini? Maksudnya kiblat kepada mana Nabi menghadap? Ya, dalam hal ini kalau dia misalnya dari Madinah, apakah kalian melihat Baitullah dari sini? Kurang lebih begitulah. Apakah kalian melihat Baitullah dari sini? Ya, tentu saja jawabannya tidak. Kita juga kalau di sini, walaupun kita yakin menghadap ke Baitullah, tapi kan kita tidak melihatnya secara zahiriyah. Tapi apa kata Nabi? Fawallahi, demi Allah, kata Nabi, ma yakhfa alayhi ayya alayya, dalam keadaan salat tidak ada yang tersembunyi daripada saya. Ma yakhfa alayya khusyu'ukum, kekhusyuan kalian, wala ruku'ukum, dan tidak juga rakaat kalian, ruku kalian. Jadi tidak ada yang tersembunyi dari saya pada saat kita salat. Kan Nabi kalau salat kan dia imam di depan. Ya, tentu membelakangi jemaah ya. Nah, Nabi mengatakan, jadi saya melihat di depan sana Baitullah, pun saya melihat di belakang saya. Tidak ada yang tersembunyi bagi saya, alayya, bagi saya, atas kehusyuan kalian. Kata khusyuan apa itu artinya? Ya hati kita. Wala ruku'ukum, ruku kalian, ya raga kita, gerakan perbuatan kita. Ini la araku, benar-benar aku melihat kalian. Min wara'i zahri, dari walaupun kalian berada di belakang punggung saya. Min wara'i zahri, saya melihat kalian walaupun kalian berada wara'i zahri, di belakang punggung saya. Nah, jadi coba sekali kita lihat di sini bahwa
tentu Nabi setiap saat mukasyafah. Tapi ayat ini menjelaskan ketika dia sholat. Jadi artinya sedapat mungkin itu sholat harusnya membuat kita mukasyafah. Kalau kita tidak bisa mukasyafah pada setiap saat, minimal pada saat kita sholat kita mukasyafah. Mukasyafah itu artinya jiwanya tembus, melampaui, beyond, tidak tertutup oleh alam materi, tidak tertutup oleh hijab-hijab. Jadi minimal kalau kita tidak bisa mukasyafah setiap saat anytime, minimal pada saat kita sholat kita mukasyafah berdasarkan hadis ini. Karena Nabi menggunakan kata-kata fawallahi, demi Allah, ma yakhfa alayya khusyu'ukum wala ruku'ukum. Tidak ada yang tersembunyi dari saya. Khusyuk kalian, khusyuk adalah dalam hati, ruku kalian adalah raga. Inilah aku benar-benar melihat kalian, walaupun kalian berada warai zahri, di belakang punggung saya. Ya. Terakhir, jemaah sekalian berbahagia, salat dan kesadaran humanistik. Ya, jadi artinya, walaupun salat itu menghadirkan di jiwa kita kehadiran Allah, tetapi tetap tidak pernah terpisah dengan kesadaran kemanusiaan. Jadi artinya apa? Orang yang salat, walaupun mencapai derajat mukasyafah, walaupun menyatu dengan Rabbnya, kembali kepada Rabbnya, tetapi tidak boleh terpisah dengan tidak boleh ada keterpisahan dengan kesadaran humanistik. Tidak boleh kehilangan kesadaran humanistik. Kenapa? Karena kesadaran humanistik, kemanusiaan itu justru bagian tak terpisahkan daripada Allah SWT. Karena human, manusia manapun juga adalah juga diciptakan dengan tangannya. Mari kita lihat hadisnya. Haddatsana Yahya an ibni Ajlan. Qala berkata, sami'tu abi, saya mendengarkan bapakku. An abi, bapakku juga mendengarnya dari bapaknya. Jadi sami'tu abi an abi, maksudnya dari Abu Hurairah ya, bukan dari apa an Abi Hurairah tak. Sami an Nabi, Nabi mendengarkan. Sami an Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi ini ceritanya pada saat salat ini fi shalah, ini adalah kata-kata yang kita sampai adalah kata-kata fi shalah. Jadi sami an Nabi, Nabi mendengar sallallahu alaihi wasallam mendengar apa? Sauta sabiyin, mendengarkan suara bayi. Mendengarkan suara bayi, suara anak-anak kecil. Sabi itu anak kecil, suara bayi. Jadi pada saat salat, ingat, salat itu kan khusyuk tadi. Tetapi bukan berarti kita kehilangan kesadaran insaninya, kesadaran humanistik. Terbukti di sini bahwa sami an-nabiy sallallahu alaihi wasallam sauta sabiyin fis shalah. Pada saat salat, Nabi mendengarkan, artinya di suatu waktu salat, Nabi mendengarkan ada suara bayi yang menangis tentunya. Begitu mendengarkan suara bayi menangis, apa yang dilakukan Nabi? Fakhaffafas sholata, maka salatnya diringankan, maksudnya disingkatkan. Coba lihat. Untuk apa? Karena dia tahu bayi ini pasti butuh ibunya, dan ibunya sangat mungkin ada bersama dengan kami salat. Coba kita lihat. Jadi dalam keadaan salat pun, Nabi memiliki kesadaran insaniah. Tidak ingin membuat bayi terganggu. Bapak Ibu jemaah sekalian berbahagia, sekarang ini, mohon maaf sekali lagi, sekarang ini salat atau bahkan masjid sudah justru mengganggu bayi-bayi. Kenapa? Karena suaranya besar sekali daripada apa namanya dari speaker pakai tua besar, sementara boleh jadi di sekitar situ ada bayi yang baru lahir. Kita tahu kalau bayi baru lahir kan tidak boleh dengar suara yang sangat keras. Tapi itulah yang terjadi sekarang. Padahal Nabi kita lihat kesadaran kemanusiaannya tidak hilang walaupun dia sedang menyatu dengan Tuhannya. Dia mendengarkan sami'an Nabi, mendengarkan apa? Sauta sabi, mendengarkan suara bayi fi shalat, ketika dengan salat, maka Nabi sebagai imam apa yang dilakukannya? Fakhaffafas shalah, maka dia meringankan salatnya, mempersingkat maksudnya salatnya. Beda dengan kita, mungkin semakin dipanjang-panjangkan. Ya satu juz. Ya. Padahal ini kita lihat salat fardu saja, apalagi kalau cuma salat sunat. Sekarang kita lihat salat sunat, salat tarawih sampai 1 juz. Lebih menyiksa daripada salat fardu. Coba bayangkan ya mas sekalian. Fakhaffafas shalah, Nabi meringankan, dan ini hadis Imam Ahmad ini. Dan menurut para ahli hadis ini adalah sahih. Sanadnya sahih.
Ini hadis Imam Ahmad nomor 9211. Jadi kesimpulannya, salat itu adalah berkomunikasi dengan Allah, tapi tidak lantas menjadi alasan untuk kehilangan kesadaran insania, kesadaran humanistik, kesadaran akan kemanusiaan. Apalagi kalau itu adalah bayi-bayi. Sayang seribu sayang Bapak Ibu sekalian berbahagia. Kalau Nabi meringankan salatnya mendengarkan bayi, bahkan nanti 60 tahun kemudian, bahkan bayi cucunya Nabi sendiri, cuma sekalian berbahagia, dipanah dengan panah beracun. Terima kasih banyak atas perhatian Bapak Ibu sekalian. Mudah-mudahan ini bisa memberikan kepada kita gambaran yang yang lebih menarik, lebih mendasar tentang salat. Insya Allah kita akan masih berjumpa pada 2 kali pertemuan berikutnya dengan tema besar yang sama, yaitu salat menghadirkan diri kita ke dalam atau di dalam haribaan ilahi. Terima kasih. Walafu minkum, yang mau bertanya dipersilakan. Ya, terima kasih Ustadz Rusli. Bagi ibu-ibu, bapak yang mau bertanya, silahkan dinyalakan mic-nya langsung. Ya, sambil menunggu Ustadz, itu tadi di hadis yang mukasafa itu kan ada khusyuk dan ruku gitu Ustadz. Apa memang ada makna di balik ruku Ustadz? Kenapa enggak misalnya khusyuk dan sujud gitu Ustadz? Mohon penjelasannya Ustadz, terima kasih. Baik, terima kasih banyak Yura. Kalau di dalam Al-Qur'an itu memang dua-duanya disebutkan ya. Pertama tadi kita sampaikan dulu kalau sujud itu secara umum sebetulnya. Kalau Al-Quran menyebut kata sujud itu secara umum, artinya semua manusia harusnya sujud kepada walinya, kepada nabinya. Seperti mana seluruh malaikat pada saat itu atau alam malakut disuruh sujud kepada Adam. Adam itu adalah wali pertama. Jadi sujud itu secara umum, artinya berwilayah. Nah, sedangkan kalau misalnya khusyuk itu disebutkan untuk salat atau ke hati. Maka misalnya di dalam surat Al-Baqarah ayat 45 dikatakan, wasta'inu bis sabri was salat wa innaha lakabiratun illa alal khashi'in. Isti'analah kalian, maksudnya minta tolonglah kalian kepada Allah melalui sabar dan salat atau dengan sabar dan salat. Tapi kata Tuhan, wa innaha lakabiratun. Minta tolong kepada Allah melalui sabar dan salat itu berat. Karena mengkombinasikan ini berat. Kalau cuma salat bisa, sabar saya bisa. Tapi sabar dan salat ini berat. Mengkombinasikan dua unsur ini. Ya. Lakabiratun itu benar-benar berat. Illa kecuali alal khasyiin, kecuali orang khusyuk. Disebutkan situ. Di dalam surat Al-Mu'minun diceritakan ciri pertama daripada orang mukmin. Qad aflahal mu'minun, sungguh beruntunglah orang-orang mukmin itu. Siapa orang mukmin itu? Alladzina hum fi salatihim khasyi'un. Yaitu orang-orang yang di dalam salatnya itu khusyuk. Ya. Jadi kata khusyuk itu disebutkan. Apa itu khusyuk? Yaitu tenangnya hati bersama dengan dia. Jadi khusyuk itu tenangnya hati bersama dengan dia. Jadi kalau hati kita kemana-mana pada saat sholat, itu bukan khusyuk namanya. Seperti itu. Yang kedua, ruku dalam Al-Quran itu berkaitan dengan perintah-perintah kepada manusia suci. Ada kata-kata warka'u ma'arrakin. Rukulah bersama dengan orang-orang ruku. Maryam, manusia suci, dikatakan, wahai Maryam, irka'i ma'arrakin. Rukulah kamu bersama dengan orang-orang ruku. Apa itu artinya ruku di sini? Menyatu dengan seluruh manusia. Jadi kalau sujud itu adalah kepada manusia suci, kalau berdiri itu menghadap kepada Allah, kita eksis di hadapan Tuhan. Makanya pada saat kita berdiri mengucapkan Allah Akbar, pada saat kita ruku itu artinya menyatu bersama dengan sesama manusia. Karena seluruh manusia tadi hakikatnya adalah diciptakan oleh tangan Tuhan, sehingga seluruh manusia adalah merupakan image of God. Seluruh manusia adalah merupakan gambaran Tuhan. Seluruh manusia adalah karya seninya Tuhan. Kalau kita bicara Da Vinci, Leonardo da Vinci tadi, seperti itu. Masya Allah. Terima kasih Ustaz pemaparannya. Silakan ibu-ibu, bapak yang bertanya langsung saja nyalakan mic-nya. Silakan Bu Harida. Assalamualaikum Ustaz. Assalamualaikum Mira. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu Harida, silakan Bu. Ya, Ustaz. Tadi dari awal penjelasan Ustaz, yaitu kita ini sebenarnya karyanya Allah gitu ya, karyanya Tuhan dalam penciptaan manusia itu zahir dan batinnya ya Ustaz ya.
Tapi lebih difokuskan tadi maksud saya tuh di batinnya ya Ustadz ya, Ya betul. di jiwa itu tadi ya. Maksudnya di situ ada apa maksud Ustadz cetakan Allah gitu ya. Ada apa tuh bekas, maksudnya ada apa dari seluruh manusia itu nggak bisa hilang gitu ya Ustadz ya, fitrah kita itu ya Ustadz ya. Nah, berkaitan dengan sholat, tadi kan sholat itu untuk mengingatku gitu ya, mengingat Allah ya Ustadz ya. Ya. Nah, mungkin selama ini kita sholat itu hanya syariat-syariatnya, tapi tadi berat banget itu untuk menghadirkan Allah di dalam jiwa kita itu ya, pas sholat. Harusnya kan setiap waktu gitu, tapi kalau bisa setiap sholat. Nah, waktu hadir itu kan penyatuan antara manusia dan Allah, antara jiwa manusia dan Allah. Nah, tadi di surat Toha, yang Anallah itu, saya adalah Allah, itu akunya itu aku Allah ya, nggak boleh ada aku kita. Nah, waktu kita, kalau kita ada aku selain aku Allah, lebih besar, ada ayat juga yang mengatakan kita sebenarnya menyembah hawa nafsu aku sendiri gitu, misalnya Ustaz ya. Mohon penjelasannya Ustaz. Kapan kita menyembah hawa kita itu Ustaz? Apakah ada tingkatan-tingkatannya atau gimana? Mohon penjelasannya Ya. Ustaz. Syukron. Baik, terima kasih banyak Bu Khairia. Jadi jemaah sekalian berbahagia, jadi intinya salat itu sebetulnya adalah sesuatu yang luar biasa konsepnya ya. Kita mulai dari yang pertama tadi, bahwa kita itu diciptakan dengan tangan Tuhan. Makanya kita bahas bahwa ini secara spesifik jiwa kita. Karena kalau kita masukkan tubuh kita juga memang ciptaan Tuhan. Tetapi dia tidak spesifik. Kenapa? Karena dia sama pada hewan-hewan, tumbuh-tumbuhan, dan bumi. Kan tubuh kita ini adalah bumi yang kita gunakan bersama dengan hewan-hewan, tumbuh-tumbuhan. Makanya kan nanti tubuh kita nanti kalau sudah meninggal kembali ke tanah, diambil tumbuh-tumbuhan lagi. Tumbuh-tumbuhan dimakan oleh hewan-hewan kan begitu. Jadi kalau tubuh kita ini tidak spesifik untuk kita. Ini adalah milik bersama di makhluk-makhluk di muka bumi ini. Ya. Jadi hewan dari tanah juga, tumbuh-tumbuhan dari tanah juga. Semuanya seperti itu. Tumbuh-tumbuhan, hewan-hewan dari tanah, apalagi dari tanah dan air. Nah, jadi itu tidak spesifik. Ya, jadi digunakan. Jadi kalau kita katakan raga, ya tumbuhan punya raga juga. Hewan punya raga juga. Yang tidak mereka miliki tadinya itu adalah halaktu biyadaya, dengan tanganku. Yang disebut dengan wa nafakhtu fihi min ruhku. Nah, disinilah keluar biasaan manusia. Nah, cuma sayangnya manusia itu, jemaah sekalian, karena tadi gangguan-gangguan setan, lalu kemudian mendegradasi makna kehadirannya di muka bumi, sehingga manusia itu sadar atau tidak sadar ketika menolak bahwa dirinya itu adalah karya tangannya Tuhan, atau kasurahnya Tuhan, atau image of God-nya Tuhan itu, maka kemudian dia menyamakan dirinya, mohon maaf, dengan hewan-hewan. Mana buktinya? Dulu pada zaman Karbala kita sudah lihat, tapi ternyata kita bisa menyaksikan lagi sekarang. Bagaimana dunia disebut berperadaban dengan PBB-nya, dengan kuliah-kuliah tentang kemanusiaan, tentang HAM, sekarang semuanya lumpuh berkenaan dengan kejahatan Israel di Gaza. Ya. Yang disebut dengan PBB, yang berisi dengan kepala-kepala negara, wakil-wakil negara, yang sekolahnya tinggi-tinggi, yang katanya pusat tanda peradaban manusia, semuanya bungkam berkenaan dengan kejahatan Israel di Timur Tengah. Ya. Kan ini artinya, mohon maaf bahasa kasarnya, kembali seperti hewan. Ya. Mohon maaf sekali lagi. Satu manusia, satu perempuan yang mati di tahanan ketika ditangkap di Iran gara-gara jilbabnya, ribut semua dunia. Seakan-akan mereka semuanya tiba-tiba menjadi humanistik, menjadi ahli manusia, membela perempuan. Apa benar mereka pembela perempuan? Apa benar mereka pembela kemanusiaan? Sekarang kita lihat aslinya. Ya, 12.000 anak-anak dan perempuan dibunuh di Gaza dengan cara yang sangat sadis. Semuanya bungkam. Ini menunjukkan bahwa ketika mereka mengecam kematian Mahsa Amini dulu di Iran, itu adalah politis. Dan itu bukan humanistik. Ya. Artinya apa, jemaah sekalian berbahagia? Peradaban sekarang, mohon maaf, masih peradaban hewani. Ya. Dan karenanya umat Islam sekarang harus mengambil peran yang sangat penting.
Lihatlah jemaah sekalian berbahagia. Kita lihat bagaimana di Timur Tengah. Sekarang terbongkar semuanya, ribuan tawanan orang Palestina di penjara Israel, tapi mereka tidak ada yang perkarakan. Tapi ketika Hamas mengambil tawanan mereka untuk ditukar, seakan-akan Hamas itu adalah penjahat kemanusiaan, disebut sebagai teroris. Dan sekarang diungkapkan bahwa Hamas jauh lebih manusiawi daripada mereka, jemaah sekalian. Tawanan-tawanan yang dilepaskan Hamas semuanya justru berterima kasih. Masa ada tawanan berterima kasih kepada penawarnya? Luar biasa. Tetapi coba kita lihat, tawanan yang dilepaskan Israel, anak-anak Bapak sekalian itu dua tangannya patah karena disiksa. Luar biasa. Tetapi dunia lagi-lagi bungkam tentang ini, jemaah sekalian. Orang-orang berpendidikan yang menyebut dia sebagai liberal, baik yang guru besar, yang dokter, sekarang diam semuanya, jemaah sekalian sebagai. Artinya apa? Artinya kemanusiaan itu adalah gurur, hanya merupakan palsu belaka. Jadi inilah saya kira tanda kita masih berperadaban hewani, ya. Belum naik ke tingkat yang lebih tinggi. Yang kedua, tentang tadi kita sholat, ya. Jadi pada saat kita sholat itu memang sebetulnya menghubungkan anak kita, aku kita, karena tidak boleh ada anak. Jadi apabila ada dua anak, pasti dua kemungkinan. Anak yang kedua, yang pertama kan asli, anaknya Allah. Anak yang kedua menganggap dirinya Tuhan juga, berarti dia adalah sudah kedurhakaan. Adakah seperti itu? Ada. Contohnya Fir'aun mengatakan, anak rabbukum mul'ala. Aku ini kan juga Tuhan kalian. Nah, kira-kira gitulah. Jadi Fir'aun juga mengaku akunya juga Tuhan. Anak rabbukum mul'ala. Padahal Tuhan sudah mengatakan kepada Nabi Musa, wahai Musa, innani ana Allah, la ilaha illa ana. Tapi tiba-tiba Fir'aun mengatakan, tidak, anak rabbukum mul'ala. Berarti Tuhan di sini menjadi dua. Atau yang kedua, jemaah sekalian berbahagia, anak kita itu masih kita tertipu namanya. Yaitu kita belum memahami, belum makrifat kepada anak yang sesungguhnya. Tuhan yang sesungguhnya satu itu. Sehingga kemudian kita mengklaim diri kita anak, dan kalau itu terjadi, itu namanya musyrik. Jadi kalau Fir'aun itu sudah sampai pada tingkat durhaka, di atasnya musyrik, kalau ini kita menganggap diri kita merasa diri juga ada, misalnya kita merasa punya tertentu, ini kan ilmu saya, ini kan harta saya. Nah, kalau kita menganggap itu benar-benar harta aku secara pribadi, maka itu adalah kita syirik. Ya. Jadi karena anak tadi itu cuma satu, jadi anak itu kan Allah. Jadi kalau kita katakan hartaku, harta siapa hakikatnya? Harta Allah kan? Karena Allah yang berhak mengatakan anak. Iya. Kalau kita mengatakan ini adalah pangkat jabatanku, hakikatnya sama. Itu punya Tuhan. Ya. Qulillahumma malikal mulk tu'til mulka man tasya wa tanzi'ul mulka mimman tasya. Ya namanya mulk, kekuasaan atau kejabatan itu milik Allah. Ya. Jadi semuanya milik, tidak ada milik kita sama sekali, Makanya Tuhan mengatakan, wahai hambaku, ya, kamu itu fakir, antumul fuqara ilallah. Kalian itu fakir kalau berkaitan dengan Allah. Apa itu artinya fakir? Tidak punya apa-apa. Kalau masih merasa punya apa-apa, berarti belum fakir. Kalau belum fakir, berarti kita masih syirik. Walaupun syiriknya tidak kelihatan. Seperti itu. Jadi makanya tujuannya sholat itu seperti itu. Makanya pada saat kita sholat, mulai daripada wudhu. Wudhu artinya apa? Membersihkan. Baru kemudian setelah itu kita berdiri, menghadap ke kiblat, baru angkat tangan, mengucapkan Allahu Akbar. Hanya Allah saja yang ada. Yang lain tidak ada. Satu lagi Ustaz, Afwan. Ya, Tadi silakan. kan ada ayat juga, janganlah kamu mati sebelum antum muslimun itu ya tadi ya maksudnya ya. Berserah diri itu kan penyatuan, udah tidak lagi anak-anak yang lain gitu ya Ustaz ya. Iya, betul. Nah, jadi berat banget. Janganlah kamu sebelum kamu itu Wala kayaknya tamutunna illa wa antum ilah muslimun. antum muslimun. Nggak ada lagi anak-anak sedikit pun itu baru kita Betul. boleh mati gitu ya Ustaz ya. Betul sekali, Mbak Ria, betul. Jadi kalau kita ini sekarang gimana ya Ustaz? Masya Allah. Kayaknya bolehkah kita mengharap, maksudnya dalam rangka memperbaiki diri terus, itu jihad, yang sampai mati gitu ya. Terus kita kan sekarang dikasih wasilah gitu. Udah bergabung gitu, bergabung gitu Ustaz sama kasih Allah gitu, masih ada itu maksudnya harapan gitu Ustaz.
Ya, jadi Yes. Bapak Ibu dan terutama Ibu Hadiah, jadi benar. Jadi kata-kata wala tamutunna illa wa antum muslimun itu artinya tidak boleh anak sama sekali. Jadi kita harus menyerahkan semuanya. Itulah yang disebut dengan taslim. Itulah Islam yang sesungguhnya. Jadi Islam kita ini kan baru nama saja, nama agama. Belum Islam secara penyerahan diri. Kalau Islam penyerahan diri ya tidak boleh ada anak, tidak boleh ada aku di sana. Wala tamutunna. Jangan pernah mati karena ini berbahaya. Kalau kita mati masih membawa anak kita, waduh, kita benar-benar menjadi persoalan besar di hadapan Allah. Jadi wala tamutunna illa wa antum muslimun, kamu jangan mati sebelum menjadi muslim. Nah, pertanyaan, adakah harapan bagi kita? Karena kita rasakan ini, aduh, masih jauh dari situ. Jawabannya tidak ada harapan. Karena tidak ada harapan, maka kita diminta untuk selalu bersandar kepada wali-wali Allah. Karena harapan itu hanya pada wali Allah saja. Bagaimana cara kita bersandar kepada wali Allah? Di antaranya, Bapak Ibu sekalian, rajinlah membaca doa kumail pada malam Jumat. Dan bukan hanya membaca, coba renungkan kalimat demi kalimat di sana. Jadi bukan hanya dibaca kayak hafalan saja, tetapi cobalah waktu membaca doa kumail itu, jangan hanya baca Arabnya, sekali-kali baca terjemahan Indonesianya, terjemahan Melayunya. Itu indah sekali, Pak Bu sekalian. Ya. Disitulah kita menyadari diri kita tidak ada harapan. Di situ kita mengatakan, ya Allah, kalau kamu memasukkan aku ke dalam neraka, dan kau berikan kepada saya kesempatan di sana untuk berteriak, untuk berkata-kata, maka aku akan mengatakan, di manakah itu ya Allah? Engkau sebagai walinya orang-orang yang berserah diri. Ya. Bagaimana mungkin engkau masukkan aku ke dalam neraka, sementara hatiku hanya berharap akan Diko ya Tuhan. Seperti itu. Cobalah kita baca doa-doa kembali. Itu indah sekali anunya. Jawaban atas pertanyaan Ibu Haria tadi benar-benar terjawab seluruh dalam kalimat-kalimat doa kumail itu. Marilah kita membaca doa itu bukan hanya sekedar menghafal, tetapi renungkan kata demi kata, kalimat demi kalimat. Seperti itu. Kalau tidak salah, bahkan ada buku yang ditulis itu tentang apa namanya, semacam tafsir ataukah penjelasan tentang doa kumail. Kalau tidak salah ditulis oleh Ustadz Musa Kasim Habsyi. Itu ada dulu ya. Di buku ditulis itu bagus ya. Kasih. Iya, insya Allah dipahami ya Bu Hariah ya. Ya, super. Ya. Masih ada yang lagi yang mau bertanya? Silahkan langsung saja dinyalakan mic-nya. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak Bambang. Ya, Ustadz, kita bicara mengenai masalah sholat hari ini, Ustadz. Kita tahu bahwasanya sholat itu, ya kan, itu dengan Isra Mi'raj itu kan Rasulullah kan diberikan gambaran Allah untuk melakukan sholat, ya kan, Ustadz. Nah, sholat itu kan intinya kan untuk menghindari perbuatan nahi dan munkar, Ustadz. Sekarang kita akui bahwasanya dalam kita bersolat itu, Ustadz, untuk menjadi khusyuk itu memang suatu pekerjaan yang nggak gampang, sulit, Ustadz. Sekarang apakah dengan ketidakhusyukan kita dalam sholat itu mempengaruhi kita dalam kehidupan kita dalam menjalankan kehidupan sehari-hari, Ustadz? Ya kan? Contoh umpamanya, orang tiap hari sholat 5 waktu, tapi setelah sholat dia melakukan perbuatan nahi dan munkar, korupsi, seperti itu, Ustadz. Apakah ini pengaruh daripada ketidakhusyukan sholat itu mempengaruhi kehidupannya, Ustadz? Makasih, Ustadz. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Terima kasih banyak, Pak Bambang. Jawabannya sangat-sangat berpengaruh. Jadi kalau ada orang salat tetapi tetap melakukan perbuatan-perbuatan yang menjauhkannya dari Allah, maka kita sebut bahwa salatnya itu hanya zahiriyah saja. Belum sampai kepada batinnya salat. Nah, inilah yang kita bicarakan selama 3 kali pertemuan, agar benar-benar yang kita dapatkan batinnya salat. Maksudnya itu rohnya salat, nyawanya salat. Karena kalau orang salat berdasarkan zahiriyahnya saja, kata para ulama itu seperti ayam yang mematuk-matuk saja. Itu seperti senam saja, tidak memiliki efek. Dan Al-Quran juga sudah mengancam kita bahwa ada orang salat itu tetap masuk neraka. Ini suratnya terletak di ayatnya terletak di surat yang sangat terkenal, itu surat Al-Ma'un. Fawailul lil musallin alladzina hum an salatihim sahun. Ada orang salat tapi masuk ke dalam neraka wail. Fawailul lil musallin, neraka wail bagi orang salat. Kenapa? Alladzina hum an salatihim sahun. Karena yang bersangkutan itu lalai daripada salatnya. Kok kenapa dia lalai dari salatnya? Alladzina hum yura'un, karena hanya mau dilihat saja.
Artinya zohirianya saja. Ketika zohirianya kan cuma mau dilihat. Intinya yang penting saya kelihatan sholat. Ya, saya kelihatan hadir di masjid. Saya kelihatan berdiri ruku dan sujud, itu sholat. Jadi yuraun, cuma pengen dilihat saja. Nah, makanya kenapa bisa terjadi seperti ini? Itu tadi Pak Bambang, tidak disertai dengan proses pembelajaran. Kita tidak bisa sampai kepada rohnya sholat kalau kita tidak ma'rifat kepada Allah, karena rohnya salat itu adalah mengingat Allah tadi. Aqimis sholata li dzikri. Dan sebelum Allah mengatakan aqimis sholata li dzikri, Allah memperkenalkan dulu konsep hakikat di atas, yaitu innani anallah. Kan itu tadi kita temukan di surat Thaha tadi, ayat 14. Innani anallah la ilaha illa ana fa'budni wa aqimis sholata li dzikri. Itu indah sekali kan ayat itu. Ayat itu luar biasa. Innani anallah, sungguhnya aku ini adalah Allah. Ada itu adalah Allah. Jadi anak kalian itu Allah, aku sesungguhnya, kata Tuhan. Makanya tidak boleh ada anak selain aku. La ilaha illa ana. Nah, caranya bagaimana? Fa'buduni. Kembalikanlah anakmu kepadaku dalam bentuk penghambaan. Iya. Karena dengan menghamba kepadaku, maka ingatanmu menyatu denganku, dan dengan menyatunya ingatanmu dengan aku, berarti kamu menghadirkan aku pada ingatanmu, dan ketika engkau menghadirkan aku pada ingatanmu, pada kesadaranmu, aku pun akan menghadirkan engkau dalam diriku. Fa'budni aqimis sholata li dzikri. Maka dirikanlah salat untuk mengingat aku. Dan di ayat lain dikatakan wala dzikrullahi akbar. Karena kalau sudah ingat kepada Allah, menyatu, itu adalah perkara yang sangat besar. Lebih besar, lebih dahsyat daripada bom atom yang paling powerful. Begitu Bapak. Jadi intinya adalah belum terjadi proses pemaknaan salat. Sebabnya apa? Karena tidak belajar. Makanya ayat pertama turun di Quran. Jadi ini harus dipelajari, terutama belajar ma'rifat kepada Allah Subhanahu wa taala. Seperti itu. Nah, jadi kalau Pak Mesar ini Ustaz, kita sadar bahwasanya dalam sholat itu 5 menit aja kita sholat. Ada waktu-waktu yang kita keluar dari sholat Ustaz. Tapi terus kita sadar, kita kembali lagi pada sholat Ustaz. Pertanyaan saya, kalau seperti sholat seperti itu, apakah sholat itu harus diulang lagi Ustaz? Jawabannya tidak perlu Pak Bambang. Kita tinggal berjanji untuk lebih bagus pada salat-salat berikutnya. Karena secara fikih sudah sah salatnya. Karena kan kalau secara fikih itu yang dilihat cuma zahirnya saja. Sudah berdiri, ruku, sujud, salam, ya sudah selesai. Gitu. Cuma makanya supaya itu bisa diperbaiki, bagusnya kita sertakan dengan salat-salat sunnah misalnya. Ataukah kita pada salat berikutnya lebih bagus. Kita harus mengintrospeksi, memperhatikan salat yang tadi itu gimana misalnya kok kita tiba-tiba keluar. Nah, harusnya kita selalu bersama dengan kita. Tetapi memang sebagai manusia kita, kalau untuk 100% bersama dengan Tuhan memang tidak bisa. Makanya tadi kita katakan kita harus bertumpu, bergantung, bersandar kepada wali Allah, para maksumin. Kalau tidak, ya kita tidak bisa. Makanya untuk kita inilah diwajibkan untuk mencari wasilah. Dalam surat Al-Maidah ayat 35 itu dikatakan, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wabtaghu ilaihil wasilah. Wahai orang-orang beriman, bertakwalah kepada Allah, dan untuk sampai kepada Allah wabtaghu ilaihil wasilah. Carilah untuk sampai kepadanya wasilah. Nah, wasilah itu adalah tentu insan-insan kamil, insan-insan suci Bapak-bapak begitu. Makasih Ustaz. Sama-sama. Assalamualaikum Ustaz. Ahwan Ustaz mau tanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan, Cak. Tadi kan Ustadz di ayat ingatlah aku maka aku akan mengingatmu. Itu artinya kita dulu yang mengingat Allah baru Allah mengingat kita, atau kita udah dalam ingatan Allah tinggal gimana kitanya gitu Ustadz. Ahwan Ustadz. Oh ya, terima kasih banyak. Intinya adalah kita ini tidak pernah terpisah dengan Allah, karena yang namanya pencipta tidak pernah terpisah dengan ciptaannya gitu. Jadi kita ini semuanya berada di dalam genggaman Tuhan, itu kalau bahasa awamnya. Kita ini berada dalam genggaman Tuhan. Ya, kita berada dalam genggaman kesadaran Tuhan. Makanya tidak ada satupun unsur aspek dalam kehidupan kita, lahir ataupun batin, yang tidak tersadari oleh Tuhan. Kesadaran Tuhan akan kita itu dengan ilmunya. Nah, cuma yang sering lupa itu justru kita, kamu gitu.
Makanya Tuhan mengatakan dari kamu, fazkuruni azkurukum. Jadi kira-kira gini nih, wahai hambaku, kamu itu aku adalah hamba yang kucintai. Aku ciptakan kamu dari tanganku, dari ruhku. Kok kamu lupa sama aku, kira-kira gitulah. Kok kamu lupa sama aku? Padahal kebahagiaanmu itu ada pada ingatanmu akan aku. Makanya Tuhan mengatakan kalau kamu ingin merasakan kebahagiaan sejati, seperti yang diinginkan oleh para pencari popularitas di dunia dan sebagainya, maka ingatlah kepadaku. Fazkuruni azkurukum, tidak ada apa namanya, tidak ada celahnya. Misalnya fazkuruni wa azkurukum, tidak ada perantaranya. Jadi kira-kira gini, kalau kamu mengingat aku, kamu akan menyadari bahwa ternyata aku selalu mengingat kamu. Ya. Bukan berarti Tuhan tidak mengingat kita sebelum kita mengingat Dia, kira-kira gitulah. Tidak bisa diartikan begitu. Kita tidak boleh mengartikan bahwa berarti kalau begitu Tuhan tadinya lupa kepada kita ya. Nanti Dia ingat kalau kita ingat juga. Tidak begitu. Ayatnya tadi mengatakan fadkuruni tidak ada summa misalnya, tidak ada waw di situ. Tidak ada apa itu namanya, tidak ada harf, tidak ada huruf. Tidak huruf antara misalnya fadkuruni wa adzkurukum. Fadkuruni summa azkurukum. Fazkuruni fazkurukum atau kauzkuruni fazkurukum, tidak begitu. Yang ada fazkuruni Jadi coba kita kembali lihat tadi, ini bagus nih. Kita lihat yang belum mahir bahasa Arab, mari kita lihat sini. Ya, supaya kita lihat tadi ayatnya tadi ya. Ini dia. Nah, jadi jemaah sekalian, ini tadi ayatnya surat Al-Baqarah ini, surat Al-Baqarah yang bagus sekali. Ini surat 2 ayatnya 52 nih. 152 ya, 152 ya. Ayat 152. Nah, ini perhatikan, Ica perhatikan. Azkuruni fazkuruni ini Pak tambahan aja nih. Fazkuruni maksudnya uzkuruni, ini kata kerja perintah ya. Uzkuruni, ini di sini nih ya. Uzkuruni ini ya aku. Ini kalau tahu bahasa Arab, ya-nya ini namanya ya aku, apa namanya, ya mutakalim namanya. Ingatlah kepada aku. Ini kan di belakang juga ini ada ku di sini. Ku di sini, baru kita sambung ke sini. Ini apa ini? Aku juga ini Pak sekalian. Jadi ini aku juga ini dalam bahasa Arab ini namanya aku mudhari. Ya, kalau huruf mudhari itu untuk orang pertama tunggal, aku, anak itu pakai a. Seperti dhahaba, yadhabu. Pergi. Dia pergi laki-laki, yadhabu. Kalau aku pergi, adhabu. Ya. Kataba, menulis. Aktubu, aku menulis. Gitu. Jalasa, duduk. Ajlisu, aku duduk. Nah, di sini. A-nya di sini aku. Jadi harus kita tahu ini aku di sini. Ya. Cobalah dia di sini. Ya. Kan tidak ada cidanya. Aku. Ya. Fadkuruni, jadi sebetulnya hakikatnya dia. Jadi fadkuruni, adkurukum. Maka ingatlah aku ingat kalian. Kenapa? Karena hakikatnya aku sudah ada pada diri kalian. Cuma kalian menerlantarkannya, kira-kira gitulah. Kalian menerlantarkanku selama ini. Kalian melupakanku. Kalian mencampakkanku selama ini. Karena kalian lebih perhatian kepada harta benda kalian, pangkat dan jabatan kalian, pasangan hidup kalian, anak-anak kalian. Maka kalian lupa kepadaku. Maka aku minta, kata Tuhan, uzkuruni, ingatlah kepadaku. Maka aku yang ada pada dirimu, adzkurukum, secara otomatis akan muncul dalam ingatanmu juga. Ya. Fadkuruni adzkurukum. Ya. Jadi seperti itu. Nah, kalau di sini kan tadi bedain. Washkuruli, ini ada wa-nya di sini. Kamu gitu. Kalau di sini, fadkuruni adzkurukum. Nah, begitulah kira-kira analisis bahasa bahasa Arabnya. Ya. Ground Ustadz. Ya, Fani. Ustadz Tuli boleh nggak, Afwan, Ustadz? Silakan Umi Fenty. Ya, Silakan, Bu. Ustadz. Ya, menghadirkan Allah itu hadir itu apakah pikiran atau hati ya Ustadz? Maksudnya kalau kayak Nabi aja sholat tapi dia masih mendengar anak menangis hingga dipercepat. Ini kan berarti secara 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 indera masih mendengar ya Ustadz ya. Tapi di satu sisi Imam Ali kan minta dicabut panas lagi sholat. Jadi seperti lagi mi'rajnya beliau gitu.
Jadi kalau di kita itu apa hadir itu pikiran dan hati, karena pikiran hati kan agak beda ya Ustaz. Pikiran kita sadar ini sholat nih gitu, kita lagi sholat. Nah gitu ya Ustaz. Kayak hati, nah, saya nggak tahu tuh yang misal kita suka ngingat-ngingat tiba-tiba ingat kunci yang hilang atau apa. Nah itu pikiran apa hati gitu loh. Hati ada yang menyarankan Ustadz kan juga baca zikir di luar salat itu, dia di dalam Allah Allah Allah. Jadi supaya hati nggak kemana-mana. Makanya ini yang mana itu Ustadz? Apa harus sinkron dua-duanya gitu Ustadz? Kasih. Baik, terima kasih banyak Bu Fenty. Perlu kita sampaikan nih Mas Keser Bahagia bahwa menyadari Tuhan itu seperti apa sih sebetulnya, kan begitu. Karena Tuhan itu tidak pernah bisa kita mengingat seperti mana kita mengingat benda-benda. Ya. Jadi kalau kita katakan mengingat Tuhan, jangan bayangkan Ibu Fenty mengingat misalnya anaknya, mengingat suaminya, mengingat uangnya, mengingat hartanya, enggak begitu. Ya. Karena kalau mengingat seperti tadi, mengingat harta, mengingat benda, itu kita pernah berjumpa secara fisik dengannya kan. Ya, yang bisa kita ingat itu yang pernah kita jumpai secara fisik. Kalau kita tidak pernah jumpai secara fisik, kita tidak bisa mengingatnya dalam pengertian ingatan kita secara awam. Ya. Nah, Tuhan kan tidak pernah kita jumpai dan tidak bisa dijumpai karena zatnya Tuhan itu adalah basit namanya. Zatnya Tuhan itu sederhana sekali, simple, very very simple. Karena dia sangat-sangat simple, justru tidak bisa dijumpai. Karena dia simple, sederhana. Tidak bisa dijangkau bahkan oleh akal pikiran kita. Jadi seperti itu. Jika dikatakan menghadirkan Tuhan pada pikiran kita, salah juga. Kenapa? Karena tidak bisa. Ya. Jadi kita tidak berpikir kepada zatnya sebetulnya, berpikir kepada diri kita, kepada Tuhan. Ya. Karena kalau memikirkan Tuhan tidak bisa, karena tidak ada samanya, laisa kamitslihi syai'un. Nah, pertanyaan bagaimana dengan kesadaran tentang di sekitar kita tadi? Justru itulah, justru ketika kita salat itu menyadari bahwa semua yang ada ini adalah merupakan manifestasi dia. Ya. Ketika semuanya ini adalah manifestasi dia, maka ketika kita bersama dengan seluruh manifestasinya, seakan-akan kita bersama di dalam zatnya. Seakan-akan, bukan berada, seakan-akan. Karena kan semuanya adalah manifestasi dia. Semuanya adalah tajallinya. Termasuk tadi dengan termasuk tadi anak-anak menangis. Karena kalau kita dalam pengertian khusyuk tidak ada ingatan kepada di sekitar kita, berarti kita tidak bisa salat berjamaah. Karena kalau kita salat berjamaah itu kan kita harus mendengarkan bacaannya imam. Ya. Kita harus mendengarkan kapan imam ruku, kapan imam i'tidal. Ya kan kita harus awas, kita harus tahu. Oh imam ini sudah ruku, kita harus ruku. Nah jadi membayangkan bahwa ingatan kita hilang itu tidak mungkin. Ingatan kita ya. Jadi kalau kita mengatakan ingatlah aku, bukan ingatan seperti itu yang dimaksud. Ya, dua hal yang berbeda. Jadi kata ingatan di sini harus kita bedakan. Ingatan yang kita bicarakan adalah kepada sesama, dan itu adalah tidak mungkin kita gunakan ingatan seperti itu kepada Tuhan. Karena ingatan kepada sesama itu adalah karena kita pernah berjumpa. Contohnya, dari mana tadi kita tahu kalau itu adalah tangisan bayi? Ya karena kita sebelumnya pernah mendengarkan bayi menangis. Ya karena kita sebelumnya pernah mendengarkan bayi menangis, kita dengarkan ini pasti suara bayi, pasti bukan suara orang dewasa. Gitu. Jadi selalu ada namanya pengalaman sebelumnya. Nah sedangkan Tuhan tidak pernah bisa kita alami seperti mana pengalaman kita secara tabi'iyah, secara alamiah, secara natural. Ya dengan demikian, karena tidak mungkin mengalami Tuhan seperti mana kita mengalami suara orang-orang, mengalami bentuk-bentuk dan materi, maka kata mengalami atau mengingat Tuhan itu pasti juga punya makna yang berbeda, Bu Fenty. Ya. Jadi kalau begitu apa maksudnya? Nah itu tadi mulai daripada ma'rifat. Makanya berkali-kali saya sampaikan, Al-Fakir sampaikan, kalau kita ingin sholat dengan khusyuk, tidak mungkin kalau kita tidak belajar duluan. Tidak mungkin. Buktinya Tuhan sendiri yang pertama diturunkan bukan perintah sholat, tapi perintah membaca, perintah belajar. Ya. Karena Tuhan tahu tidak mungkin kita memahami Tuhan, ma'rifat kepada Tuhan hanya dengan sholat. Iya, jadi harus ma'rifat dulu baru sholat, yang gitu. Makanya ayat pertama turun bukan aqimis sholat. Ayat pertama turun adalah Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq, Iqra wa rabbukal akram. Jadi dengan belajar kita mengetahui bahwa semuanya adalah manifestasi daripada Dia. Semua yang ada ini adalah merupakan mazhar, lokus daripada Dia. Sehingga apapun yang kita ingat, apapun yang kita lihat, apapun yang kita dengarkan, hakikatnya kita mendengarkan Tuhan. Kalau itu sudah terjadi, itulah khusyuk sesungguhnya. Khusyuk sesungguhnya bukan berarti kita kehilangan kesadaran akan apa yang ada di sekitar kita. Karena kalau kita kehilangan kesadaran akan di sekitar kita,
nanti pasti tidak akan selesai salat kita. Kenapa? Lupa sudah rakaat keberapa. Ya, akhirnya lupa ini sudah waktunya salam atau belum, akhirnya tidak akan selesai-selesai. Jadi tidak mungkin. Itulah sebabnya ayat pertama adalah Iqra, bacalah. Ya. Di dalam surat Al-Ankabut ayat 45 juga salat itu setelah Quran. Di dalam surat Surat Al-Ankabut surat 29 dikatakan utlu ma uhiya ilaika minal kitabi wa aqimis shalah. Bacakanlah Muhammad, telaahkanlah kepada manusia, kepada hambamu, kepada umatmu, apa-apa yang diwahyukan kepadamu dalam kitab suci Al-Quran. Baru setelah itu aqimis shalah. Nah, kok kenapa Al-Quran dulu baru salat? Bukan salat dulu baru Al-Quran? Karena Al-Quran itulah yang mengajarkan kita makrifat kepada Allah, sehingga pada saat kita nanti salat, salatnya benar. Masya Allah Ustadz, pencerahan sekali. Syukran Ustadz. Afwan Bu Binti. Iya, terima kasih Ustadz. Saya rasa sudah cukup ya Ustadz ya, karena waktunya juga sudah melewati waktu yang sudah ditentukan. Ibu-ibu mohon maaf, bapak-bapak juga mohon maaf jika memang masih ada pertanyaan, mohon disimpan, nanti insya Allah minggu depan bisa ditanyakan langsung kepada Ustadz. Ustadz, terima kasih banyak atas kehadiran Ustadz dan pemaparan Ustadz tentang sholat ini. Nah, insya Allah kita masih ingin mendengarkan lagi Ustadz untuk yang minggu depan, untuk yang bagian kedua dan ketiga. Dan saya perwakilan dari Hadijah Al-Kubro, terima kasih banyak kepada Ustadz, juga kepada ibu-ibu yang sudah hadir pada kajian pagi hari ini. Silakan Ustadz, langsung saya ditutup dengan doa. Terima kasih Ustadz. Bapak sekalian, mari kita tutup seluruh rangkaian majelis kita dengan sama-sama berdoa, dan kita doakan secara khusus saudara-saudara kita di Palestina supaya diberikan kemenangan, diberikan kekuatan, kesabaran, dan pertolongan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa sultanik. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad. Allahumma rabbana ighfir lana dhunubana wa liwalidina warhamhuma kama rabbayana shighara. Wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ya Allah, Tuhan kami banyak melakukan salah dan dosa. Salah dan dosa itu telah menjadi hijab pada jiwa kami. Kalau bukan karena ampunan-Mu kepada kami, maka kami akan masuk ke dalam golongan orang merugi. Kami mohon kepada-Mu, ya Allah, ampunilah dosa dan kesalahan kami, agar hijab-hijab tersingkap. Juga ampuni dosa dan kesalahan kedua orang tua kami. Sayangilah keduanya sebagaimana keduanya menyayangi kami waktu kecil. Terutama ibunda kami yang telah mengandungkan kami dalam keadaan lemah dan terus bertambah lemah. Kemudian melahirkan kami dalam keadaan bersusah payah, lalu menyapi kami 2 tahun lamanya. Ampuni juga dosa dan kesalahan saudara muslim kami, dosa dan kesalahan saudara mukmin kami, laki-laki ataupun perempuan masih hidup ataupun telah meninggal dunia. Kami secara khusus memohon kepada-Mu, Allah, untuk jemaah kami yang hadir pada pagi hari ini, Allah. Berkahilah kehidupan mereka, angkatlah derajat mereka, ya Allah. Mudahkanlah mereka memahami agama-Mu dengan sebenar-benarnya, Allah. Dan mudahkanlah perjalanan sahir suluk mereka kembali kepada-Mu, ya Allah, Tuhan kami, dengan menempuh jalan yang lurus, ya Allah, Tuhan kami, dan atas wasilah dan syafaat daripada insan-insan suci-Mu. Kami mohon kepada-Mu, ya Allah, agar Engkau berikan pertolongan kepada saudara-saudara kami di Gaza. Kuatkanlah jiwa mereka, berikanlah kesabaran kepada mereka, gampangkanlah seluruh bantuan-bantuan masuk kepada mereka, dan tahanlah tangan siapa saja yang ingin merusakkan, yang ingin menghancurkan, yang ingin memusuhi mereka, ya Allah, Tuhan kami, baik terang-terangan ataupun sembunyi-sembunyi. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Walafu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Sama-sama. Ustaz. Terima Terima kasih kasih Ustaz, semuanya. sama Ibu Terima Ayu, kasih Bu Bu Ira. Ira. Iya, sama-sama. Pak Ustadz. Ya, sama-sama. Mbak Ira, makasih. Iya, terima kasih Ustadz Rusli, terima Ya, kasih sama-sama. Ibu Bapak. Saya izin untuk menutup Zoom-nya. Ya, saya Wassalamualaikum juga pamit warahmatullahi ya. wabarakatuh. Waalaikumsalam, Ustaz.